Manga ini dimulai, dan hal pertama yang terlihat adalah dua gadis yang terus-menerus membicarakan sebuah rumor. Rumor ini tidak hanya terkenal di kalangan gadis-gadis, tapi terkenal di antara semua siswa sekolah, bahkan di tingkat sekolah dasar. Salah satu gadis itu berbicara kepada seseorang, dan berteriak betapa teman-temannya lebih penting baginya daripada apapun. Saat dia memutuskan panggilannya, dari belakang terdengar suara yang sangat lembut dan kekanak-kanakan, yang memberitahu gadis itu bahwa mereka berdua bisa berteman. Saat dia menoleh ke belakang, di detik berikutnya, gadis itu benar-benar menghilang tanpa jejak, dan satu-satunya yang tertinggal adalah sepedanya. Serta suara menyeramkan dari ban yang bergerak, manga pun dimulai. Dan hal pertama yang kita pelajari adalah kehidupan protagonis wanita kita, Tomoko, yang mengerikan dan menyedihkan, yang sayangnya harus dia jalani. Seorang anak laki-laki menahannya, seseorang mengeluarkan pisau cukur. Dan saat mereka mulai tertawa, mereka memberitahu Tomoko bahwa mereka akan mencukur alisnya saat melakukannya. Mereka melakukannya dengan cara yang salah dan melukainya. Dia menjerit kesakitan yang tajam. Saat dia ditahan dengan kuat, pria dari belakang mulai bergumam bagaimana mereka bisa melanjutkan dan melakukan lebih banyak hal padanya, bahkan mengangkat bajunya saat dia menjerit dan menangis. Guru masuk dari samping, saat melihat Tomoko dikeroyok oleh hampir setengah dusin orang. Guru itu hanya menggelengkan kepalanya yang bodoh, dan menasihati mereka untuk menghentikan lelucon mereka, dan mulai serius dengan pelajaran mereka. Melihat ini, Tomoko langsung masuk ke mode shock. Satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas anak-anak itu benar-benar menutup mata terhadap penderitaan dan kesialannya, karena anak-anak itu benar-benar mendengarkan guru, mereka meninggalkannya. Tapi seperti biasa, hidup Tomoko hanyalah kesengsaraan, dan hanya satu episode yang telah berakhir. Salah satu gadis melirik ke arah Tomoko, dan memberitahunya bahwa dia sebaiknya keluar dari sekolah saja, dan berhenti bernapas. Dia berjuang untuk bangkit, dan saat berdiri di mejanya, kita dengan cepat mengetahui kehidupan tragis, dan menyedihkan yang telah dia tanggung. Di sekolah, kesehariannya dipenuhi penyiksaan, penghinaan, dan banyak sekali perundungan, sangat parah sampai-sampai tak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia tak pernah bisa lolos dari level ini. Saat dia kembali, dia melihat dua anak sedang bermain-main bersama, dan di titik itulah dia mempertanyakan betapa menyedihkannya dirinya sebenarnya. Dan dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa, sejak mulai dirundung, dia menyadari betapa kesepiannya dia, dan dia benar-benar tak punya satu teman pun. Kilas balik benar-benar merobek hatinya saat salah satu gadis di kelasnya meminta catatannya. Saat menyadari ini, dia tersenyum sambil berpikir bahwa mungkin dia telah mendapatkan seorang teman. Dan untuk alasan itulah, dia memberikan yang terbaik untuk membuat catatannya super rapi. Saat permintaan gadis itu berlanjut, Tomoko mulai benar-benar berusaha lebih keras dalam membuat jawaban, dan dia berusaha sebaik mungkin agar catatannya mudah dipahami oleh siswa lain, sehingga mereka akan terus bertanya padanya lagi dan lagi. Saat rutinitas mereka mulai terbentuk, Tomoko bahkan memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan membuat salinan seluruh pekerjaan rumahnya. Saat dia menawarkannya, gadis itu justru mulai terlihat semakin bingung. Dia bertanya apakah ini untuk dipinjamkan atau apa, lalu pergi dengan ekspresi cemas. Setelah itu, keadaan mulai memburuk baginya. Suatu hari, sepulang dari tugas bersih-bersih rutin, dia tidak sengaja mendengar gadis itu berbicara dengan temannya tentang sesuatu yang berkaitan dengan buku catatan dan peminjaman. Dan saat itulah, dia benar-benar menyadari betapa egois dan kejamnya dunia ini. Gadis itu bergumam tentang bagaimana Tomoko berusaha terlalu keras untuk terlihat baik dan mengesankan, agar bisa mendapatkan teman, tapi mereka berkomentar bahwa dia benar-benar payah dalam mencari teman. Sambil tertawa, Tomoko pun terkejut dan hancur hatinya. Keadaan terus berlanjut, dan dia diam-diam menunggu kesempatan untuk berteman. Namun semuanya gagal. Dalam salah satu kejadian, para gadis bergumam tentang rencana mereka untuk pergi karaoke, dan saat teman sekelas lainnya bertanya pada Tomoko, mereka akhirnya menumpahkan semua pekerjaan mereka padanya dan memintanya agar bisa menangani tugas bersih-bersih mereka. Seperti biasa, dia hanya memberikan senyuman palsu, dan dalam hati, dia menangis karena tidak ingin dibenci oleh siapapun. Saat dia kembali dari sesi perundungan yang brutal, sesuatu yang sangat aneh terjadi, dan dari semak-semak, sebuah mata muncul dan benar-benar mengejutkannya. Sangat menakutkan, sehingga sejenak, dia benar-benar merinding. Dia memperhatikan betapa anehnya posisinya, dan saat dia memeriksanya, dia menemukan bahwa itu adalah boneka yang rusak, yang dibuat dengan cukup baik dan memiliki rambut pirang yang indah. Saat memegangnya, dia tak bisa tidak terkejut bagaimana orang bisa meninggalkan boneka yang cantik dan megah seperti ini. Dia memutuskan untuk menyerahkannya ke polisi. Tapi saat dia melihat keadaan boneka yang berantakan itu,
dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dia lakukan. Dia membawanya kembali ke tempatnya, dan dia mulai mencucinya dari belakang. Ayahnya masuk dan bertanya apa yang dia lakukan. Dan dia menjawab bagaimana dia menemukan boneka itu. Dan mungkin itu hilang. Dan dia ingin membuangnya di kotak polisi, tapi dia memutuskan untuk menundanya sampai akhir pekan. Ayahnya mengingatkannya bahwa dia harus melakukan ini. Dan dia bertanya apa yang akan dia lakukan dengannya sekarang. Sejenak dia menatap, dan dia memutuskan bahwa jika tidak apa-apa dengan semua orang, dia bisa benar-benar menyimpannya untuk sementara waktu. Dia memposting di internet dan menyebutkan bagaimana dia menemukan boneka megah di sebelah gedung apartemen. Dan jika itu milik seseorang, maka mereka bisa menghubungi. Saat membelai rambutnya, dia bergumam tentang betapa dia sangat berharap pemiliknya akan menemukannya. Tapi sekarang, satu-satunya hal yang tersisa baginya adalah tidur dan mengucapkan selamat tinggal pada semua hal mengerikan yang terjadi padanya saat dia menuju tempat tidur. Hal paling menyeramkan mulai terjadi padanya. Boneka itu benar-benar hidup dan menatapnya dengan pupil emas dan putihnya, yang benar-benar memancarkan kengerian yang jauh dari neraka. Keesokan harinya dia agak terlambat, dan saat dia berlari menuju lorong menuju kelasnya, dia menyadari bahwa saat meletakkan tasnya, sehelai rambut terlihat, dan saat dia memeriksanya, itu tak lain adalah boneka yang dia ambil kemarin. Sekarang dia sama sekali tak tahu bagaimana benda itu bisa sampai di sana. Tapi sejenak dia membeku, dan yang lebih menakutkan, dia takut jika para pembuli di sekitarnya mendapat sedikit petunjuk, mereka akan benar-benar mengganggunya sampai tak tertahankan. Jadi dia memutuskan untuk menyembunyikannya sebaik mungkin. Kita juga diperkenalkan pada para siswa mengerikan di kelas Tomoko. Aika adalah ketua kelas yang hampir baik pada semua orang, tapi buruk pada Tomoko. Yuri adalah anak laki-laki berbakat dan tampan di kelas yang juga putra pengusaha besar. Tatsugaya adalah berandalan terkenal di sekolah yang terkenal karena mulut besarnya dan perilaku yang sangat provokatif, sementara Mashiro adalah idola sekolah, si kepala udang paling menakjubkan yang disukai semua orang. Inilah kelompok orang yang telah membentuk ikatan yang lebih kuat dari siapapun di kelas, dan bersama-sama mereka benar-benar memonopoli komunikasi dan lingkungan kelas. Saat salah satu gadis menyebutkan sesuatu, teman sekelasnya menyela dan menyuruhnya memperhatikan nada bicaranya, karena tidak ingin dibenci seperti Tamoko. Saat istirahat makan siang, Ika menuntut makanan gratis yang harus dibeli Tamoko untuknya, dan dia mulai memaki Tamoko sebagai nenek tua, dan tidak bisa membawakan makanannya dengan benar. Tamoko pergi, sambil memegang dan menggenggam tasnya sangat erat. Dan di belakang gedung, dia memutuskan untuk benar-benar memeriksa mengapa boneka itu ada di sana sejak awal. Ketika dia membuka tas dari samping, seseorang meraihnya, dan diam-diam menyelinap di belakangnya, dan menggenggam kepala boneka itu. Ini benar-benar membuat Tamoko merinding. Semua pelaku perundungan cepat berkumpul, dan menambahkan betapa mencurigakannya Tamoko. Dan mereka pikir ada yang tidak beres, dan mereka benar. Ika mulai berkomentar betapa dia benar-benar memalukan dan kekanak-kanakan membawa boneka ke kelas. Sementara Masahiro di sisi lain mulai melucu tentang bagaimana mentalitasnya mungkin salah dan mungkin dia seekor penguin atau sesuatu. Ika di sisi lain bertanya, apakah Tomoko benar-benar sangat putus asa untuk berbaikan dengan mereka, sampai-sampai dia membuat ekspresi sangat kesal setelah Tomoko memanggil nama Ika. Ika langsung menangkap Tomoko yang malang dengan dasinya, dan memberitahunya, dengan nada yang benar-benar menjijikan bahwa dia sebaiknya menghilang saja, dan dia mendorongnya dengan keras, serta bertanya mengapa dia membawa boneka menjijikan dan menyeramkan ke sekolah. Saat si berandalan bodoh itu bertanya, apa yang bisa mereka lakukan pada boneka itu, Ika memberitahu bahwa mereka bisa membuangnya ke tempat sampah. Si sampah berandalan yang sebelumnya melecehkannya dengan parah, berkomentar betapa menyebalkannya boneka-boneka di sini, dan dia melempar boneka itu ke udara dan ke area pagar. Boneka itu akhirnya jatuh ke kolam renang terdekat yang dipenuhi alga. Boneka itu mengapung dengan menyeramkan di air sejenak. Dan saat seluruh kelompok mulai bergumam lagi tentang betapa menjijikan dan menyeramkannya itu, mereka memutuskan untuk memukuli Tamoko sebentar sebelum pergi. Mereka mulai menginjak-injaknya. Dan saat mereka pergi, itu sangat mengerikan. Tamoko sendiri diam-diam pergi. Dan setelah beberapa jam, ketika malam tiba, dia pulang ke rumah. Dan dia basah kuyup dengan air kotor dan berbau kaporit. Ternyata dia harus menyelam ke kolam renang untuk mengambil boneka itu. Sekali lagi saat dia mengeluh betapa dia bau, dia menatap boneka itu, dan bergumam tentang apa sebenarnya yang dia lakukan dengan hidupnya. Sekarang, setelah mereka berdua mandi air hangat yang manis dan nyaman, Tamoko memutuskan untuk memberi boneka itu sedikit perawatan rambut, dan dia agak mengendusnya. Dan menyadari bahwa boneka itu masih agak bau saat dia menatap mata boneka itu, dia menyadari bahwa boneka itu sebenarnya menatap langsung ke mata Tamoko. Tanpa keraguan sedikit pun, seolah bukan benda mati. Rasanya agak menyeramkan, jadi dia meletakkannya dengan posisi menghadap ke arah sebaliknya. Dan dia meminta maaf,
karena telah memperlakukan boneka itu dengan buruk, bahkan sampai harus dibawa ke kolam renang. Yang menjijikan, dia menambahkan, bahwa dirinya memang payah dalam berteman. Seperti ini, kita melihat kilas balik tentang bagaimana seluruh periode perundungan ini dan siklusnya menjadi begitu buruk baginya beberapa bulan lalu. Festival budaya besar, tinggal hitungan hari lagi, dan Aika menjadi pusat perhatian, dan dia benar-benar ada di sana untuk memeriahkan seluruh kelas. Seluruh kelas memiliki peran dan pimpinan berbeda, dan berbagai orang memainkannya. Dan benar-benar semua orang mengalami waktu terindah yang bisa mereka bayangkan. APTE memutuskan untuk memberikan peran yang cukup manis dan penting di sisi dewan siswa, dan Tomoko terpaksa menerimanya dengan diam-diam karena itu lingkaran terbaik yang bisa dia minta. Suatu hari saat semua orang bersiap untuk festival, sampah berandalan itu ternyata begadang sampai larut. Dan saat Tomoko dan Ichia melihatnya, dia sedang sibuk minum alkohol tepat di sekolah. Saat kedua gadis itu menghadapinya, dia menjadi agresif dan melontarkan omongan bahwa mereka tidak bisa memberinya ceramah dan tidak pantas berbicara dengannya sejak awal segalanya. Aika memutuskan untuk memberi Tomoko kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dan pada dasarnya Ika menyuruh Tomoko untuk membersihkan kekacauan yang dibuat sampah nakal itu. Tapi sayangnya dia agak melakukan kesalahan dengan benar-benar membuang kaleng ke tempat sampah yang salah. Dia memutuskan untuk melakukan blunder besar, dan keesokan harinya, kaleng bir itu terlihat, dan seluruh kelas diskors karena minum. Ika melihat ke belakang. Sepertinya, seluruh kelas ditarik dari festival budaya yang benar-benar ditunggu-tunggu semua orang selama berbulan-bulan, dan dipersiapkan dengan segala yang mereka miliki. Sekarang saat seluruh kelas meledak, Aika cukup kesal. Dan dia mulai berteriak betapa tidak adilnya ini, dan semua kerja keras mereka akan sia-sia. Tapi, guru mengingatkannya bahwa keputusan sudah diambil. Seluruh kelas mulai menangis, betapa mengerikan dan salahnya hal ini. Dan dari samping, seseorang mengingatkan mereka bahwa Tomoko yang bertanggung jawab membuang kaleng bir itu, dan Aika mulai menyalahkannya untuk segalanya. Mereka menyalahkannya karena menghancurkan kerja keras mereka berbulan-bulan, dan semua itu membuatnya dibuli parah. Kembali ke realita, saat dia menyisir rambutnya, air mata mulai meluap, dan dia menangis betapa dia sangat menyesal. Tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi menangis karena dia bahkan tidak menyakiti siapapun, tapi tetap saja, dia sangat menderita karena hal ini. Dia berkomentar bahwa satu-satunya teman yang benar-benar dia miliki adalah boneka yang tidak membalas bicaranya, dan dia bergumam tentang bagaimana akan lebih baik jika semua orang menjadi boneka. Dia mendengar suara seperti anak kecil yang menyeramkan dan imut, yang memberitahunya bahwa dia akan melakukannya. Boneka itu memutar kepalanya yang kecil sejauh 180 derajat dan menatap menembus jiwa Tomoko. Dan semua kehidupan meninggalkan tubuhnya boneka, itu bergumam bahwa dia akan membuat semua orang menjadi temannya. Pemandangan yang benar-benar memekakkan telinga muncul dalam pandangannya, benar-benar mengguncangnya, hingga ke inti. Tomoko mendorong boneka itu berteriak, tidak sekuat tenaga. Dan boneka itu akhirnya jatuh ke lantai. Saat dia diam-diam melihat boneka itu, dia merenung bahwa mungkin dia hanya berhalusinasi atau sesuatu seperti itu. Saat dia mengambilnya dan mengenakan pakaian pada boneka itu, dia menempatkannya di rak buku, tempat dia meletakkannya kemarin. Tapi kali ini, dia tidak bisa benar-benar melepaskan gagasan bahwa boneka ini mungkin hidup, dan berbicara bahkan membuat komentar yang bisa dibuat orang normal. Jadi dia memutuskan untuk menempatkannya di lemari tertutup. Saat melakukannya dia menutup pintu pada boneka itu. Dan saat cahaya memudar menjadi tidak ada malam itu, dia pergi ke tempat tidurnya, pintu lemari terbuka, dan dari dalam kegelapan pekat, boneka itu muncul pintu lemari, kemudian menutup keesokan harinya. Dia meregangkan tubuh dan memeriksa lemari menyadari tidak ada yang salah. Ketika dia kembali ke kelasnya, dia akhirnya melihat dua anak laki-laki mengganggu anak laki-laki lain dari kelas berbeda. Dan dia melihatnya dari belakang. Guru yang tidak peduli memanggil Tomoko untuk segera mengikuti kelasnya. Dan Tomoko sudah cukup terbiasa melihat guru mengabaikan perundungan saat ini. Saat dia berjalan pergi, dia kembali duduk di mejanya dan bertanya, apakah perundungan dan siklus ini benar-benar tak terhindarkan? Saat guru memulai kelas, dia memberitahu seluruh kelas bahwa sampah preman kelas itu sudah lama tidak pulang. Dan pagi ini, orang tuanya menelpon sekolah dan memberitahu para guru bahwa dia tidak akan bisa hadir. Saat seluruh kelas mempertanyakan di mana dia bisa berada, guru menginformasikan bahwa mereka belum memanggil polisi, tetapi akan memberitahu semua orang. Anak laki-laki itu kemudian mulai mengiriminya pesan berulang kali. Tapi dia tidak membalas. Masahiro menambahkan bahwa
Mungkin dia sedang dipukuli di suatu tempat, dan mungkin dia bertengkar panjang dengan geng saingan saat mereka semua berbicara. Dan menambahkan bahwa dia akan segera kembali. Masahiro bahkan menambahkan bahwa akhir-akhir ini, sampah preman itu sudah mulai sedikit keterlaluan, dan sudah mendapatkan beberapa tato di punggungnya saat Ika menolak mempercayainya. Yuri akhirnya menunjukkan gambar tato punggungnya, karena mereka semua cukup terkejut mendengarnya. Sementara Tomoko, diam-diam, mendengarkan hal-hal yang sedang terjadi, dan karena Tomoko sangat membenci sampah preman itu, dia mengepalkan tangannya, dan bertanya-tanya, apakah dia baik-baik saja untuk sementara waktu di sisi lain. Sebuah motor menabrak tiang, dan seorang pria berlari mati-matian menyelamatkan nyawanya. Si berandalan yang belum masuk kelas itu, memegangi lengannya yang mengeluarkan banyak darah. Dan dia berlari dari sesuatu yang benar-benar mengguncang jiwanya saat matanya melihat sebuah tangan. Kita tidak benar-benar melihat apa yang terjadi selanjutnya. Saat Tomoko kembali dari kelasnya, dia senang akhirnya menyaksikan hari di mana dia tidak dilecehkan atau dibully sampai ke titik di mana dia harus menutupi memarnya saat hendak masuk. Dia menyadari sesuatu yang sangat aneh, beberapa helai rambut pirang menyembul. Segera dia khawatir, berpikir bahwa mungkin si sampah nakal itu telah masuk ke rumahnya, dan mungkin ada di sana untuk menyerangnya, atau semacamnya, atau menjadi lebih fisik daripada sebelumnya. Dia memeriksa bagaimana pintunya tidak terkunci, dan saat dia menuju ke kamarnya, dibutuhkan banyak keberanian, dan setiap langkahnya benar-benar dipenuhi ketakutan dan kegugupan. Dia terus mengingat bagaimana si preman itu mungkin terluka, atau mungkin ada untuk alasan lain, tapi saat dia memeriksa, ruangan itu benar-benar bersih, persis seperti yang dia tinggalkan, dan dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah si sampah nakal itu sudah pergi, atau semacamnya. Saat dia berkeliling, dia melihat boneka yang sama, yang dia kunci, dan matanya membelalak, tapi kali ini, dia menyadari bahwa boneka itu memiliki beberapa bekas darah di atasnya. Dan tepat di sebelahnya, dia melihat pemandangan paling mengerikan, paling menyayat hati yang bisa dia bayangkan. Sosok horor sungguhan, duduk tepat di sebelah boneka itu dengan jahitan di seluruh tubuhnya. Dan itu adalah potongan tubuh sampah nakal yang telah melecehkan Tomoko selama berbulan-bulan, memiliki jari-jari dan sendi yang aneh. Dan benar-benar mengerikan. Yang mustahil untuk direplikasi, dan hanya pikiran, iblis yang terdistorsi yang bisa melakukan hal seperti ini, membuat Tomoko menggigil, dan terkejut. Dia mulai bertanya, apakah ini boneka binatang yang dibuat berdasarkan si preman itu, dan dia menambahkan betapa ini terlalu nyata, warnanya, dan bau darahnya juga sangat nyata. Dia bertanya apakah ini manusia? Dan dari samping, boneka menyeramkan itu menatapnya, dan memberitahunya bahwa dia sekarang, akhirnya punya teman baru. Mendengar ini Tomoko berteriak dan jatuh. Dan boneka itu diam-diam mengambil sosok yang dia jatuhkan, dan berjalan menuju Tomoko. Dan memberitahunya bahwa dia punya teman untuknya. Saat melakukan ini, mata Tomoko benar-benar melebar, ketika dia menyadari bahwa ini sebenarnya tato yang sama, yang seluruh kelompok pembuli itu sombongkan terus-menerus. Dan ini membuatnya ketakutan, dan kaku, dan dia berteriak dan berlari keluar, cepat-cepat mengambil sepeda, dan melarikan diri. Dan dia berlari dan berlari tanpa tujuan, dan setelah menyadari apa yang sebenarnya terjadi, dia mulai muntah, menangis bahwa ini semua mimpi, dan memohon untuk bangun. Di malam hari saat dia putus asa, seseorang mendekatinya dari belakang, dan ternyata itu ayahnya, yang bertanya apa yang dia lakukan di sini hingga larut malam. Saat ayahnya menanyakan apakah dia perlu pergi ke rumah sakit, dia malah berdiri, dan bertanya apakah ada yang aneh di rumah. Dia menambahkan bahwa dia lupa mengunci pintu, membuat ayahnya sedikit terkejut. Tapi ayahnya meyakinkan bahwa mereka tidak perlu terlalu khawatir, karena rumah mereka tidak memiliki barang berharga yang bisa dicuri. Tomoko lelah dan ingin segera tidur, dan setelah dia tenang, mereka berjalan pulang, dan saat ayahnya masuk bersamanya ke dalam rumah, dia menatap tajam ke lorong, hampir membuatnya paranoid. Ayahnya mengusulkan, mungkin mereka harus memeriksa seluruh rumah bersama-sama, untuk memastikan benar-benar tidak ada yang salah, dan saat mereka pergi dari satu ruangan ke ruangan lain, mereka mengunjungi setiap tempat, dan saat sampai di kamar Tomoko, mereka melihat ke dalam, dan hanya menemukan boneka duduk di rak buku. Dia menggenggam tangannya, dan saat memeriksa, figur lain yang sebelumnya ada di sana sudah tidak ada. Saat ayahnya bertanya apakah dia puas, dia mengantar ayahnya pergi. Dia berkata bahwa dia juga lelah dan mengucapkan selamat malam. Dan saat dia terjatuh ke tempat tidur, dia bergumam bahwa dia terlalu banyak berhayal, dan mengalami ilusi-ilusi yang benar-benar mengacaukan pikirannya. Saat dia perlahan menutup matanya, dia menyadari sesuatu yang benar-benar menarik perhatiannya. Dia melihat noda darah di lantai, dan begitu melihatnya, dia mulai bernapas berat. Dan saat dia benar-benar mempertanyakan eksistensi itu sendiri, boneka dengan suara menyeramkan itu memberitahu Tomoko bahwa semua ini bukan mimpi.
Besok dia sudah cukup, jadi dia tidak ragu dan memasukkan boneka menyeramkan itu ke dalam tas dan memutuskan untuk membuangnya. Saat melakukannya, dia menyadari bahwa selama seminggu terakhir tidak ada SMS dari siapapun dan tidak ada pemilik boneka ini. Jadi dia bertanya-tanya apakah sebaiknya menyerahkannya ke polisi atau mungkin menawarkannya ke kuil terdekat. Tetapi tukang sampah memutuskan untuk bertanya, apakah dia di sini untuk membuang sampah? Dia memberikan tas berisi boneka putih itu padanya. Dan saat dia melemparkan tas itu ke truk, Tamako diam-diam berdiri di sana, dan dia menyadari bahwa jelas ada alasan yang sangat serius mengapa boneka itu ditinggalkan sejak awal. Dan dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak pernah mendekatinya. Boneka itu menjulurkan kepalanya dan mengulurkan tangannya. Tamako benar-benar merasa ngeri, dan boneka itu mulai bergumam sesuatu, tetapi Tamako sudah tidak bisa diajak nalar lagi. Dan dia berlari, berpikir bahwa ini yang terbaik yang bisa dia lakukan. Saat pria itu mulai memasukkan lebih banyak sampah, dia memperhatikan bahwa salah satu tas tampaknya menghilang. Dan saat dia memeriksa bagian dalamnya, tampaknya mesinnya mulai tidak berfungsi dengan baik, jadi dia mulai memeriksa semuanya. Dan saat atasannya memberitahu pria itu untuk benar-benar mempercepat pekerjaannya, dia memutuskan untuk mendorongnya. Dan saat melakukannya, sebuah tangan menggenggam lengannya. Di detik berikutnya, dia ditarik dengan kekuatan begitu besar sehingga pria di kursi pengemudi menyadari sesuatu yang benar-benar mengerikan. Saat mendengar teriakan, dia pergi memeriksa dan segera menghentikan mesin. Ternyata, petugas pengangkut sampah itu telah sepenuhnya dirombak dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan seluruh tubuhnya cacat tak berbentuk. Dan sungguh, itu adalah pemandangan horor murni dan pekerjaan iblis. Pria itu terdiam membisu, dan dia bertanya-tanya apakah harus memanggil ambulans atau polisi atau semacamnya. Dan dari mayat itu, muncul sosok dan boneka yang dibuang Tomoko, tertutup darah, dan dia berjalan keluar dari truk dengan rencana baru, serta niat jahat. Kini sudah lebih dari 1 bulan. Sejak Tomoko membuang boneka itu, satu hal benar-benar berubah dalam hidupnya, dia menjalani kehidupan normalnya. Tapi dia menyadari bahwa semakin banyak orang yang mulai menghilang saat dia memeriksa orang lain. Dia menyadari bahwa daftar itu terus bertambah lagi, dan lagi di kelas juga. Hampir tidak ada yang benar-benar punya banyak masalah. Tapi tetap saja, ini adalah topik yang hampir dibicarakan semua orang. Si sampah nakal yang benar-benar melecehkannya, sepertinya dia mengalami kecelakaan lalu lintas, dan dirawat di rumah sakit, dan sekolah diberitahu bahwa dia akan kembali. Tapi hari demi hari, Tomoko justru tumbuh semakin penasaran dan takut, dan dia bertanya-tanya, apakah itu benar-benar kecelakaan lalu lintas? Saat berjalan dia menyadari, mungkin sosok itu hanya rencana untuk mengerjai, atau menakut-nakutinya saat dia berjalan. Dia mendengar suara beberapa guru yang sedang berbincang satu sama lain. Mereka bertanya pada seorang guru, apakah ada perundungan atau kecelakaan serius yang terlibat. Terkait hilangnya siswa, intinya beberapa guru menanyakan apakah siswa menghilang karena insiden perundungan, dan mereka bertanya, apakah hal itu terkait dengan kelas Tomoko, karena hilangnya siswa. Dan hal-hal aneh telah terjadi di sekitar kelas itu. Wali kelas Tomoko, dengan nada penuh percaya diri, mengatakan bahwa di kelasnya tidak ada perundungan sama sekali. Dan saat 2 guru lainnya mendengarkan ini, dalam hati mereka ingin tertawa. Saat guru itu keluar, Tomoko dan guru itu saling melihat, dan guru itu terus menoleh ke arah guru-guru lain, dan memutuskan untuk menanyakan sesuatu. Saat mereka pindah ke tempat lain, Tomoko sangat ketakutan dan bingung. Sampai dia ingin memastikan apakah insiden sampah preman itu benar-benar nyata atau tidak. Jadi dia memutuskan untuk meminta izin gurunya untuk mengunjungi rumah sakit. Tempat sampah preman itu dirawat, tetapi guru itu berdiri. Dan menambahkan bahwa dia memperhatikan Tomoko tidak terlalu akur dengan Aika dan kelompok sampah preman itu, dan dia menambahkan bahwa semua ini karena insiden festival budaya yang benar-benar menjerumuskannya ke dalam masalah besar dan beberapa pelecehan. Dia melototi Tomoko, dan dengan suara penuh harapan, dia memberitahu bahwa karena kesalahpahaman itu, dia telah diperlakukan buruk cukup lama. Melihat hal ini, mata Tomoko yang malang membelalak saat mendengar ada yang benar-benar mengakui kesalahan yang terjadi. Dan saat guru mulai bertanya lebih banyak hal tentang ini, Tomoko sungguh setuju bahwa dia diperlakukan sangat buruk. Guru dengan lembut mulai menambahkan bagaimana dia telah berbicara dengan kepala sekolah, dan ada beberapa hal yang sedang mereka kerjakan. Dan dia benar-benar memberitahu Tomoko bahwa dia sungguh menyesal atas kesalahpahaman yang disebabkan oleh festival budaya itu. Dia terus tersenyum, dan memberitahu bahwa dia sungguh-sungguh tidak menyalahkannya karena mengacaukan festival budaya. Dia bahkan bersandar ke depan, dan meletakkan tangannya di atas tangan Tomoko, lalu menambahkan bahwa dia bisa benar-benar berteman dengan grup Aiko sekali lagi.
Mendengar ini, guru itu sebenarnya berhenti mengkhawatirkan segalanya untuk menunjukkan warna aslinya. Dan dia tampak sungguh tertarik dan terlibat dalam kehidupan yang Tomoko jalani. Dia juga mengingatkan bahwa dia tahu Tomoko. Selama ini, kesulitan mencari teman. Tomoko mengeluarkan senyuman paling tulus dan bersyukur sepanjang harinya di kamar mandi. Guru menggunakan toilet dan suara ketukan serta pintu terbuka yang keras menakutinya. Sejenak, dia bertanya, apakah ada seseorang? Pintu terus berbunyi tanpa henti, dan guru itu bertanya-tanya apakah bilik toilet lain sedang digunakan atau apa. Tapi di detik berikutnya, dari luar bilik toilet, suara meminta nasihat guru. Dan itu tak lain adalah Tomoko. Dia bilang dia kesini untuk minta nasihat. Dia memberitahu guru bahwa dia benar-benar hancur dan dalam masalah, dan butuh bantuan. Dan guru mulai bertanya, apa yang sebenarnya dia bicarakan di luar. Kita malah melihat boneka menyeramkan dan mengerikan yang telah menguntit. Semua yang Tomoko lakukan boneka itu, menirukan Tomoko dengan sempurna, dan dia memberitahu guru bahwa dia adalah temannya, dan mereka bisa benar-benar saling bicara. Guru memberitahu suara Tomoko, bahwa dia bisa bicara dengannya nanti. Dan di sisi lain boneka mulai menambahkan, bahwa, karena dia adalah temannya, dia harus benar-benar memberinya prioritas dan lebih banyak waktu, dan dia mulai lebih gigih. Saat guru mulai menunjukkan ekspresi kesulitan di detik berikutnya, kita malah melihat wajah asli guru. Dengan suara dingin dia memberitahu dirinya sendiri, bahwa, ini cuma bikin pusing mendengar, ini boneka berhenti sejenak, dan guru mulai benar-benar menunjukkan warna aslinya, dan dia mulai melontarkan dan berkomentar tentang bagaimana Tamako terlalu berlebihan mengira guru dan murid bisa berteman, atau apa dia berteriak sekeras-kerasnya, dan memberitahu Tamako bahwa teman adalah, pada akhirnya, elemen hidup yang akan berpisah, dan tidak ada jaminan bahwa mereka bisa dianggap sebagai teman seumur hidup. Dia bilang ke Tamoko, gak ada gunanya ngeyel, ngomong gitu-gitu. Gurunya malah makin dingin nada bicaranya. Dan dia nambahin, seharusnya dia berhenti melawan perundungan itu. Dan dia harusnya minta maaf sama para perundung dan berbaikan. Saat keluar dari bilik toilet, dia mikir apa ada orang, dan pas keluar, dia nggak lihat siapa-siapa kecuali boneka kecil yang berdiri. Sejenak dia kaget, dia manggil Tamoko dan nanya, apa dia yang bawa boneka itu? Atau gimana? Atau apa dia lagi iseng tapi nggak ada orang lain di situ? Semua toilet kosong. Dan kayaknya dia tadi beneran ngomong sama boneka atau apa gitu. Dan dari belakang, boneka seram itu kasih tahu si guru kalau dia itu pembohong. Si guru mulai teriak. Di detik berikutnya, boneka itu bertindak sangat agresif, dia pegang bibir si guru, dan dia terjang si guru sampai jatuh. Sambil bergumul, dia mulai pukul boneka itu, dan dia teriak dari bawah, minta tolong siapa aja, teriak kalau boneka itu monster. Tapi di detik berikutnya, boneka itu melakukan hal yang begitu kejam sampai bikin dia shock. Dia masukkan jarum beneran dekat bibirnya, dan di detik-detik berikutnya, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Dan boneka itu kasih tahu si guru kalau semua pembohong, dan semua kata-kata yang keluar dari mulutnya, nggak dibutuhkan di dunia ini. Saat dia teriak di toilet itu, adegan pindah ke sisi lain tempat Tomoko berada. Dan dia bertanya-tanya gimana kabar gurunya. Ternyata cukup berbeda dari yang dia bayangkan saat Tomoko melihat Aika sejenak. Dia memutuskan mungkin lebih baik bersembunyi di kamar mandi. Untuk sementara waktu saat dia memasuki kamar mandi, dia menyadari ada suara jeritan berasal dari dalam dan saat dia membuka pintu, dia melihat sang guru. Dan ternyata tidak lain adalah Tomoko yang membuka pintu bilik. Dan di detik berikutnya, Tomoko menyaksikan pemandangan kejam yang mengguncang jiwanya sang guru, memiliki begitu banyak jahitan, hingga membentuk wajah tertawa. Di wajahnya yang menunjukkan teknik dan metode mengerikan yang digunakan boneka itu, untuk mencetak hukuman pada orang-orang yang ternyata sangat berbeda dari penampilan mereka. Dan diam-diam menyakiti orang lain. Tomoko menjatuhkan guru itu kembali. Dan dia mundur, bergumam menyebut nama sang guru dan dia mulai menyadari, bahwa lengan sang guru patah dengan brutal, di berbagai titik. Dan Tomoko cepat menyadari ini bukan perbuatan manusia. Ini boneka yang sama, yang melakukan semua hal lain. Dan dia mulai berteriak, menyadari dirinya sendiri, bahwa dia telah membuang boneka itu, dan tidak mungkin boneka itu ada di sini, tapi dari samping boneka itu, memanggil Tamoko. Dan saat dia melirik, dia melihat boneka itu tepat di sana berlumuran darah. Dan boneka itu menatap Tamoko, dan mendekatinya sambil bertanya, apakah Tamoko sendiri adalah pembohong? Saat boneka itu berdiri menatap Tomoko, matanya benar-benar mengerikan. Tomoko berteriak sekuat tenaga agar boneka itu menjauh dari belakang. Ika bergabung dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan keributan ini? Tomoko bangkit dan mulai mendorong Ika, menyuruhnya pergi. Dan Ika salah mengira itu sebagai serangan. Saat Ika menyadari apa yang terjadi pada guru, dia menghampiri Tomoko. Di sisi lain, Tomoko melihat boneka itu telah lenyap sepenuhnya. Sekali lagi, saat mereka mengambil jenazah, kami kembali ke Tomoko. Ayahnya menghiburnya dan memberitahu agar dia tidak perlu terlalu khawatir.
Guru sudah tidak dalam bahaya, dan sekolah akan ditutup sementara waktu. Saat ayah dan anak berbincang, ayahnya mengucapkan selamat malam pada Tomoko. Namun, Tomoko benar-benar ketakutan akan segalanya. Tidak hanya kejadian-kejadian ini terus berulang, mereka menjadi lebih mengerikan dan lebih brutal dari sebelumnya. Boneka itu mulai menargetkannya juga, jadi dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Karena dialah yang bodoh mengambil boneka itu sejak awal, dan benar-benar mulai terlibat dengannya. Dia bertanya-tanya apa yang bisa dilakukannya. Setelah seminggu, sepertinya sekolah sudah dimulai lagi. Dan saat dia bersiap, dia pergi ke sekolah. Hal pertama yang dia perhatikan adalah sekolah itu benar-benar sepi dan tidak banyak siswa di sana. Tentu saja karena semua orang masih agak ketakutan akibat kecelakaan mengerikan yang menimpa salah satu guru saat Tomoko masuk ke kelas. Dia mulai mendengar beberapa gadis membicarakan legenda urban yang mirip dengan ini, dan saat Tomoko mendengarnya, dia jadi agak tertarik. Tapi seperti biasa, musuh bebuyutannya Ika tidak terlalu baik padanya. Ika bertanya apa yang sedang dia lihat dan Tomoko hanya menundukkan kepala lalu pergi ke kursinya. Dia menyadari bahwa kali ini seseorang menyapanya. Saat menoleh, ternyata itu teman sekelasnya. Dan dia tersenyum pada Tomoko dan memulai percakapan. Tomoko bahkan melihat bahwa mejanya lebih bersih dari sebelumnya. Saat seorang guru memasuki kelasnya, Guru Hayaguri menyapa semua orang. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan menjadi pengganti guru bodoh yang mereka miliki sebelumnya. Saat dia mulai berbicara tentang betapa antusiasnya dia dengan masa depan, kehidupan siswa dan hal-hal seperti itu, dia tersenyum dan memberitahu semua orang bahwa mereka semua perlu rukun satu sama lain. Saat dia mulai mengambil absensi, Tomoko sangat tersentuh. Tidak hanya mejanya benar-benar bersih, tapi siswa di sekitarnya memperlakukannya seperti manusia. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tidak hanya itu, dia melihat guru itu dan menyadari bahwa dia lebih baik daripada hampir semua guru yang pernah dia miliki sebelumnya. Guru itu menulis di papan tulis, dan sepertinya akan ada festival olahraga dalam waktu sekitar 2 minggu. Ika dari belakang mulai mengeluh bahwa festival budaya itu gagal total. Dan kali ini, semua orang harus memberikan yang terbaik. Saat semua mulai sangat antusias dengan festival olahraga, Tomoko agak sedih dan agak bingung, karena tidak tahu harus berbuat apa. Ketika dia mendapat kertas tempat, semua siswa menandai minat mereka. Seorang gadis menanyainya, dari samping apakah dia tertarik ikut lari estafet? Sambil gadis berambut hitam itu tersenyum, dan bertanya apakah dia tidak keberatan. Sepertinya Tomoko bersedia untuk tugas itu pertama kalinya dalam waktu lama. Dia terlibat dengan 3 gadis lagi. Tomoko hanya duduk di sana, bertanya-tanya apa yang terjadi. Hidaka adalah gadis yang sama, yang sebelumnya sering meminta bantuan Tomoko. Setelah Tomoko benar-benar berusaha keras berteman dengannya, Hidaka mulai menjauh darinya kali ini. Saat Hidaka memanggil Tomoko, memberitahunya bahwa dia tidak terlalu atletis dan bertanya, mengapa Hidaka benar-benar memasukkan namanya dalam lomba kali ini. Hidaka menundukkan kepala dan meminta maaf atas segalanya, semua pengucilan yang dia ikuti dan semua perundungan, yang pada dasarnya dia hanya duduk dan menonton. Hidaka memberitahunya dengan suara penuh semangat bahwa ini adalah kesempatan bagi mereka semua untuk benar-benar bersinar dan menebus kerugian mereka. Yang terjadi di festival budaya Tomoko juga mulai tidak terbiasa. Tiba-tiba dia punya 3 gadis ini yang memperlakukannya lebih seperti teman. Hidaka sendiri sebenarnya lebih berubah dan lebih tersentuh. Dan dia terus mengatakan pada Tomoko bahwa dia ingin semua orang kembali seperti semula. Saat Tomoko diam-diam merenungkan kata-kata itu, Hidaka memintanya bergabung dengan tim mereka. Dan saat air mata benar-benar mulai membentuk di mata Tomoko, dia menggenggam roknya dan memberitahu Hidaka bahwa dia ingin kembali ke situasi yang sama seperti dulu. Dia memberitahu bahwa dia ingin kembali sebelum festival budaya menjadi kacau. Sekarang, tiba-tiba semua orang perlahan mulai menyembuhkan luka mereka. Segalanya mulai masuk akal, dan Hidaka menjadikan Tomoko salah satu anggota timnya. Tapi di sisi lain, Tomoko sama sekali tidak pandai olahraga. Dan dia khawatir dia mungkin merusak segalanya. Karena ini, tanggung jawab besar, dia tidak yakin apakah dia benar-benar bisa membuktikan diri. Dan jika dia gagal lagi, dia mungkin akan dikucilkan dari kelas selamanya. Dia menutupi wajahnya, dan saat ayahnya memeriksa salah satu kertas, dia tersenyum. Dan bertanya apakah dia baik-baik saja dengan kegiatan tidak biasa ini. Di sisi lain, dia ditanya ayahnya, apakah dia dipaksa atau sesuatu. Dan dia memberitahu bahwa dia sama sekali tidak dipaksa. Sekarang perlahan, tiba-tiba, dia punya tujuan ini, dan dia membuat tekad pada dirinya sendiri, bahwa dia akan melakukannya apapun yang terjadi. Keesokan harinya, segalanya tidak berjalan dengan baik, karena dia pada dasarnya berlari 18 putaran, sementara yang lain rata-rata 13 hingga 14, Tomoko sangat buruk dalam olahraga. Saat dia meminta maaf,
dan menambahkan betapa dia benar-benar tidak berguna, Hidaka mulai benar-benar berbicara padanya tentang bagaimana dia harus mempertimbangkan hal ini. Tapi Tomoko melihat guru dan sepenuhnya mengabaikan percakapan, mengatakan dia akan meminta beberapa tips dari guru setelah menerapkan tips tersebut. Dia berlari sekali lagi, dan seperti biasa, hasilnya tidak begitu baik, tapi tetap, guru mendorong mereka dan memberitahu bahwa mereka harus mencoba yang terbaik. Saat mereka semua mengeluh kelelahan, Tomoko adalah yang paling lambat, lesu, dan paling buruk dalam menjaga kecepatan. Dan dengan kecepatan ini, mereka benar-benar bisa kalah karena dirinya. Sekarang Hidaka dari belakang, memberitahu semua orang bahwa dia senang guru berada di pihak mereka, dan semua orang mendorong diri mereka sendiri. Dia tersenyum dan memberitahu Tomoko bahwa dia sangat senang, karena Tomoko serius, dan itu yang terpenting. Dan Tomoko, yang benar-benar seorang penyendiri, hanya tersenyum sendiri, dan memberitahu Hidaka, bahwa dia akan melakukan segalanya untuk lebih berguna bagi tim. Dia tersenyum berseru bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Dan saat dia tersenyum, akhirnya tampak seperti Tomoko telah menemukan teman yang peduli padanya. Saat kelompok itu pergi, kita lagi-lagi melihat wajah asli dari teman palsu lainnya. Dia menyentuh wajahnya. Dan di detik berikutnya, dia menangis. Tentang bagaimana Tomoko adalah pengganggu yang sangat menyebalkan. Dia mengomentari betapa dia masih sangat tertekan, dan bagaimana dia masih memohon untuk punya teman. Dia menambahkan bahwa rencananya adalah menggunakan Tomoko untuk meningkatkan nilainya. Dan bagaimana Tomoko bisa memanfaatkan dirinya sendiri untuk lepas dari status orang buangan di kelas. Lalu dia merenggangkan badan sambil menangis dalam hati. Bahwa dia akan melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk benar-benar membuat kesan baik dan memperbaiki citranya di depan para guru. Dalam kehidupan nyata, Hidaka sebenarnya manusia paling egois yang pernah ada. Dan dia pada dasarnya hanya menggunakan Tomoko sebagai alasan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Di dalam hati, dia hanya memalsukan segalanya. Karena dia hanya peduli pada pendidikannya, dan citranya dari belakang. Suara kekanak-kanakan memanggil namanya sekali lagi, dan ketika dia menoleh ke belakang. Matanya membelalak saat melihat sosok seperti boneka yang berpakaian rapi. Bertanya apakah dia benar-benar teman Tomoko, dia bertanya-tanya bahwa mungkin. Seorang guru yang mengendalikan boneka ini karena buku absen, ada bersamanya dan seketika. Dia tahu bahwa dia harus lari tak peduli apapun saat dia mencoba kabur. Dia menyadari bahwa sepatunya benar-benar berantakan dan dari belakang boneka itu. Dengan suaranya yang sangat menakutkan, dan kekanak-kanakan bertanya, apakah dia benar-benar teman? Hidaka mulai gagap dan terbata-bata dengan kata-katanya. Dan dia bertanya apakah boneka itu berbicara tentang dirinya, yang berteman dengan Tomoko, dan yang lain sekarang. Dia berkeringat dingin, dan dia tahu bahwa jika dia menjawab sesuatu yang salah, dia bisa mendapat masalah dengan ekspresi bermasalah dan ketakutan mutlak di suaranya. Dia menjawab ya, dia adalah teman, tapi boneka itu cepat-cepat bersandar dan memberitahunya bahwa, jika dia pembohong, maka rasa sakit akan merayap tepat di sebelahnya, dan akhirnya, akan mengikutinya saat dia menyadari gunting tepat di dekat lehernya. Dia berteriak dan memberitahu boneka itu, bahwa dia dan semua orang adalah teman. Dia menambahkan bahwa kadang-kadang teman bisa menjadi sakit kepala. Melihat boneka itu telah berhenti, dia mulai menggunakan otaknya lebih banyak untuk membuat boneka itu berputar-putar dan dia mengingatkannya bahwa teman bisa menyebalkan, dan itulah mengapa mereka disebut teman, tapi mereka bisa saling memaafkan pada akhirnya. Sekarang boneka dengan wajah imut dan juga menyeramkan itu, baru saja membuka matanya, dan bertanya apakah mereka benar-benar teman meskipun segalanya, dan Hidaka berteriak ya. Dan boneka itu mulai bersandar padanya. Hidaka terus bergumam bahwa mereka adalah teman, mengulanginya berulang-ulang. Hidaka mulai menangis, dan saat dia menutup matanya sejenak, suara-suara terus mengelilinginya, dan ketika dia membukanya, boneka itu tidak terlihat. Saat dia bangun, dia menyadari bahwa dia dalam masalah yang jauh lebih besar keesokan harinya. Mereka terus bekerja dengan kecepatan mereka, dan balapan mereka. Di sisi lain, semua orang bersama Tomoko sibuk berlatih dan benar-benar mengasah keterampilan mereka. Saat dua gadis memanggil Hidaka, mereka mulai membicarakan topik yang berbeda. Dan mereka mengalihkan fokus mereka ke guru baru. Sejenak dia membeku. Hidaka di dalam pikirannya, tahu bahwa boneka itu terkait dengan guru itu, atau sesuatu. Dan saat gadis-gadis lain mulai berbicara semakin banyak, Hidaka memberitahu mereka, bahwa mungkin istirahat mereka sudah selesai. Dan mereka harus benar-benar berlatih. Kedua gadis itu menolak dan dengan suara dingin. Dia memberitahu mereka untuk berhenti berbicara dan berlatih lebih banyak, karena keduanya benar-benar lamban dan lambat. Dan jika mereka terus dengan kecepatan ini, mereka akan menjadi selambat Tomoko. Saat dia mengatakan ini, kedua gadis itu agak sedih mendengarnya, dan salah satu gadis membalas,
dan berteriak padanya, bahwa semua orang melakukan yang terbaik, dan bahwa Hidaka mungkin terlalu kejam dengan kata-katanya saat dia berhenti sebentar. Mereka semua berpencar sekali lagi, dan Hidaka kembali terdiam karena sekali lagi, dia memalsukan segalanya. Saat menyadari ini, dia mencoba mencari botol airnya, dan di detik berikutnya, dia minum dari botol air. Di dalam botol, ada pisau yang memotong lidahnya, dan segera dia memuntahkannya. Saat menyadari besarnya situasi, dia mulai terengah-engah, dan darah terus mengalir dari wajahnya. Dari samping boneka, itu bergabung dengannya sekali lagi. Dan dia bergumam tentang bagaimana Hidaka adalah pembohong, dan bukan teman saat dia berlari menjauh dari boneka itu. Boneka itu hanya menatapnya. Saat dia berlari menyelamatkan nyawanya. Dia berlari dan berlari, bahkan setelah jatuh tertelungkup, dia bangun dan menyadari boneka itu menandainya saat menabrak Tomoko. Dia bertanya pada Hidaka, apakah dia baik-baik saja, dan melihat Hidaka paranoid akan sesuatu yang menghantuinya atau semacamnya. Amarah mulai menyusulnya. Dan semakin paranoid dia dengan boneka itu, dia tersenyum pada Tomoko sekali lagi, berpura-pura, baru saja bertengkar dengan mereka berdua. Dia kacau, meminta maaf pada mereka, dan sekali lagi. Suasana hangat mengelilingi mereka lagi. Para gadis cepat menerima permintaannya. Dan di benak Hidaka, dia tahu pasti bahwa dia tidak aman. Dan telah ditandai boneka itu, dan dia harus jadi juara satu bagaimanapun caranya. Itu bisa membuktikan bahwa mereka teman sejati dan persahabatan mereka berbuah. Saat mereka semua mulai berlatih dan mengikuti rutinitas biasa, Hidaka memberitahu Tomoko mereka juga bisa latihan di akhir pekan. Dan mungkin menyelesaikan semuanya dalam salah satu sesi latihan. Tomoko akhirnya mulai berdarah dari pergelangan kakinya. Itu lecetnya yang terus bergesekan dengan sepatu, yang menyebabkan kulitnya mengelupas dan benar-benar berdarah. Hidaka bertanya, apakah dia dapat sepatu baru, dan saat Tomoko lagi-lagi menampilkan senyum sakit, Hidaka di dalam hatinya benar-benar membenci Tomoko. Dia menambahkan bagaimana dia berusaha keras, seperti parasit, hanya untuk menempel pada mereka. Dan dia terus-menerus membicarakan kebenciannya, semua ini merayap dari belakang. Dan meski dia tersenyum, dia kesal padanya, dia jijik padanya, dan dia bertanya, mengapa dia begitu putus asa untuk meraih posisi pertama? Dengan suara dan nada yang sungguh menghangatkan hati, Tomoko berbicara dari lubuk hatinya. Dan memberitahunya, bahwa dia ingin bekerja keras bersama teman-teman barunya. Di sisi lain, Hidaka tidak terbiasa dengan suasana berat dan upaya-upaya yang lebih menyedihkan, dan putus asa yang telah dilakukan Tomoko, meski dia merasa sedikit lega sesaat, dia masih belum benar-benar terbiasa dengan ini. Akhirnya hari festival olahraga tiba, dan saat para guru berbaris, semua orang siap, dan wali kelas sendiri datang ke Hidaka, dan memberitahu mereka bahwa dia mengandalkan mereka, karena semangat Hidaka tinggi dan perkasa. Dia siap untuk benar-benar meraih posisi pertama tapi dia masih sedikit gugup, karena tangannya terus gemetar ke sana kemari. Saat Tomoko menghiburnya, festival akan segera dimulai, dan keempatnya akan membuat nama untuk diri mereka sendiri, waktu mereka untuk bersinar telah tiba. Dan saat lari estafet mereka dimulai, keempatnya bertanggung jawab untuk mengambil tongkat dan berlari secepat mungkin, dan memenangkan posisi pertama saat Hidaka meraih ikat tangannya. Dia menyadari ada sesuatu yang menusuk tangannya, dan saat dia mengeluarkan tangannya, ada jarum bercampur dengan ikat tangannya, dan dia cepat-cepat melemparkan ikat tangan itu. Dia tahu bahwa boneka itu memperingatkannya untuk lebih efisien dengan kata-katanya dan pernyataannya, serta dia tahu bahwa boneka itu ingin dia menang. Saat dia mengikat-ikat kepala, semua orang bersiap-siap, dan balapan ini akan menentukan apakah kata-kata dan persona teman palsu yang dimiliki Hidaka di sekujur tubuhnya itu nyata atau palsu. Saat balapan dimulai, salah satu gadis melesat dan berhasil menempati posisi ketiga. Dan ini sudah cukup bagi Hidaka, karena dia tahu bahwa barisan berikutnya lebih baik, dan mereka benar-benar bisa mendongkrak peringkat Kyo sendiri membuat comeback. Dia memberikan segalanya, dan giliran Tomoko, untuk memegang tongkat estafet. Tongkat estafet dan tangan Kyo hampir bersentuhan. Dan Hidaka tahu bahwa meskipun Tomoko tidak melakukan yang terbaik, dia bisa benar-benar menutupi kekacauan itu. Saat Tomoko cepat datang, Kyo menempatkan tongkat estafet di tangan Tomoko, yang terulur, dan di detik berikutnya, tongkat estafet jatuh dari kedua tangan mereka. Dan mata Hidaka melebar karena kekecewaan dan ketakutan. Saat tongkat itu jatuh, penyiar berteriak bahwa kelas A menjatuhkan tongkat estafet dan Hidaka. Di sisi lain, dia berada di alam liar, keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Dan dia tahu bahwa ini adalah garis hidup terakhirnya, untuk benar-benar keluar dari kebohongan yang dia ucapkan sebelumnya. Saat Kyo mulai menambahkan bagaimana Demoko tidak menggenggam tongkat estafet dengan sangat kuat. Hidaka berteriak dengan suara menggelegar, dan meneriakkan teriakan pada keduanya, dan dia mulai melesat, mencoba membuat comeback. Semua teman sekelas lainnya mulai berkomentar bahwa mereka sudah gagal.
dan Tamako kesulitan saat berlari. Hidaka mempertanyakan siapa yang bisa menjatuhkan ini. Dia mulai benar-benar paranoid, bertanya-tanya apakah mereka akan kalah. Lalu, boneka yang telah menghantuinya, dan benar-benar mendorong batas mereka, bisa menyelinap mendekatinya, dan menghadapinya, tentang hal-hal yang telah dia katakan. Saat momen itu tepat di tikungan, Kyo memberikan tongkat estafet padanya, dan saat dia berlari kencang, dia siap memberikan segalanya, untuk benar-benar mencapai setidaknya posisi kedua. Dia berlari sekuat tenaga, dan penyiar mulai berteriak tentang bagaimana kelas A sedang mengejar. Tomoko bersorak sekuat tenaga dan Hidaka sendiri, membuang semua kekhawatirannya, dan memberikan segalanya, tapi tak terduga dia tersandung kakinya sendiri. Saat seluruh kerumunan berhenti sejenak, Hidaka jatuh tepat di wajahnya, dan peserta yang tersisa berhasil mencapai garis depan. Hidaka berdiri dalam kotoran dan penghinaan, ketakutan sekarang menunggu, untuk ujian mematikan setelah estafet berakhir. Hidaka memegangi kepalanya, dan bergumam mengapa, berulang kali, ketika Tomoko menanyainya tentang ini. Hidaka benar-benar di luar kendali, telah meninggalkan semua kebaikan dan kesopanannya di lapangan. Dia mulai berteriak pada semua orang, menanyakan siapa yang menjatuhkan tongkat estafet. Dia pertama menyalahkan Tomoko tentang ini. Tomoko membantah bahwa dia tidak melakukannya, dan mungkin Hidaka keliru. Dan dia terus bertanya mengapa Kyo menjatuhkan tongkat estafet. Saat semua orang mulai menyadari pertarungan itu, Kyo mulai merasa semakin dipermalukan. Dan semua orang mulai membuat-buat teori konspirasi, bahwa mungkin Kyo menggunakan terlalu banyak tenaga saat memberikan tongkat kepada Tomoko, tepat saat Hidaka mulai kehilangan kendali. Dia meraih bahu Kyo dan berteriak. Sementara Kyo malah menambahkan cerita tentang bagaimana Hidaka sering mengalami perubahan suasana hati yang aneh. Dan dia bahkan lebih menakutkan dan lebih mengerikan. Kyo menambahkan bahwa dia bekerja sangat keras, dan melakukan segala yang dia bisa, dan dia benar-benar bergabung dengan tim, karena Hidaka ada di sana untuk mereka, dan benar-benar bersama mereka sepanjang waktu. Saat pembicaraan mereka mulai sama sekali tidak masuk akal, ada kecemburuan, ada kebencian, dan ada hal-hal lain. Kyo mulai menambahkan bagaimana mereka berdua berlatih sendiri. Intinya, Kyo marah dan kesal, karena Hidaka benar-benar memberikan bimbingan dan pelatihan lebih banyak pada Tomoko, dan dia menangis bahwa jika dia mendapat kesempatan yang sama, dia akan melakukan jauh lebih baik daripada semua orang. Hidaka benar-benar mengancam soal ini. Dia jijik dan bertanya, apakah Kyo frustasi karena hal kecil seperti itu? Saat mata Kyo membelalak, dia benar-benar keluar jalur, tidak mendengarkan siapapun. Dia menunjukkan sifat egoisnya, dan hanya membenci segalanya. Ketika yang lain mulai mengolok-olok Kyo dan situasi mulai memburuk, semakin lama semakin seperti sesi yang memalukan, untuk Kyo yang malang, dan saat air mata mulai meluap, Kyo pun meledak, bertanya, apakah ini terakhir kalinya mereka berteman? Saat guru bergabung dalam percakapan, dia menepuk tangan, dan menyuruh semua orang kembali ke tenda kelas masing-masing. Dia memanggil Hidaka dan menyuruhnya naik untuk berbicara. Hidaka di sisi lain mulai panik, bertanya-tanya apakah dia akan mati oleh boneka itu? Seperti ini, dan dia terus menggaruk kepalanya, saat Tomoko memberinya segelas air. Hidaka begitu paranoid hingga mulai melihat pisau dalam setiap bentuk cairan. Dia melempar air yang benar-benar baik-baik saja, dan dia bergegas pergi. Semua orang mulai menyadari bahwa dia panik karena segelas air biasa. Dia berlari dan berlari sambil berteriak bahwa dia akan dibunuh dan memutuskan untuk bersembunyi. Saat dia masuk ke kelas dengan kegelapan pekat, dia memasuki tempat yang lebih terisolasi, di mana bahkan teriakannya pun tidak bisa didengar. Dan saat dia berpikir sendiri bahwa dia akhirnya jauh dari bahaya, tapi dari belakang, boneka dengan mata menyeramkan dan menakutkannya bergumam padanya bahwa trik dan kebohongannya terlalu buruk. Hidaka berteriak, dan saat boneka itu menyerangnya, dia memberitahunya bahwa dia tahu dari hari pertama bahwa mereka bukan teman Tomoko. Hidaka mulai menangis dan mengarang-arang sambil berteriak bahwa teman bertengkar, dan dia akan benar-benar berbaikan dengan mereka. Boneka bertanya apakah dia benar-benar teguh pada pendiriannya. Dan dia bertanya, jika dia teman yang begitu luar biasa, maka dia juga bisa mempertaruhkan nyawanya untuk mereka? Saat dia mengatakan ini di detik berikutnya, boneka itu mulai memutar tulang-tulangnya, dengan cara yang paling tidak nyaman dan tidak biasa. Saat melakukannya, dia pada dasarnya melumpuhkan pergelangan tangannya, dan seiring berdetaknya jam, boneka itu menggerakkan tangan mungilnya ke bawah tulangnya, dan mulai memutar tulangnya perlahan. Dengan cara yang sangat menyakitkan, yang bahkan tidak mungkin digambarkan, boneka dengan suara menyeramkan itu bergumam pada dirinya sendiri, bahwa dia sangat berharap, teman aslinya, bisa menemukan Tomoko. Tomoko masih menyadari bahwa Hidaka belum bersama siapapun saat dia bertanya pada guru. Guru itu menggelengkan kepala, dan menambahkan bahwa dia juga tidak bisa menemukannya, dan dia bisa mencarinya sendiri. Saat Tomoko berlarian mencoba menemukannya, dia memperhatikan bahwa pintu gudang terbuka, dan saat dia masuk,
Gudang itu benar-benar baik-baik saja, tidak ada kekacauan, semuanya bersih. Dia masuk dan bertanya apakah adakah ada di sini, dan saat dia melihat sekeliling dia menyadari bahwa Hidaka juga tidak ada di sana, tapi sebuah kotak aneh berada tepat di dekatnya, dan saat matanya menangkapnya, dia melihat tali hitam yang mirip dengan yang dikenakan Hidaka di kepalanya. Saat dia mulai menyadari hal mengerikan yang ada di sana, dengan tangan penuh ketakutan dan gemetaran, dia memutuskan untuk membuka kotak itu. Dan di dalamnya dia menemukan pemandangan paling mengganggu yang bisa dia bayangkan. Hidaka ada di sana, tidak sadarkan diri, bibirnya tersegel sepenuhnya karena boneka itu menggunakan metode yang sama seperti yang dilakukannya pada guru. Dan yang lebih brutal adalah tulang dan struktur tubuhnya, yang benar-benar terpelintir dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan seperti sekantong tulang belulang. Mustahil untuk dipahami dengan akal sehat manusia. Melihat ini dia benar-benar membeku, dan dia mengeluarkan teriakan minta tolong yang memekakkan telinga sambil mulai memanggil Hidaka. Dia mulai mengatakan padanya, bahwa dia akan memanggil bantuan, dan Hidaka sama sekali tidak bisa bicara, dan Tomoko dengan cepat menyadari bahwa Hidaka benar-benar terjaga. Dia juga memanggil ambulans saat mereka hendak keluar, ambulans membawa pergi Hidaka, dan saat mereka membawanya pergi, dia berkata, pada Tomoko dengan suara menakutkan dan lemah, untuk berhati-hati dengan boneka itu. Dan mendengar ini, Tomoko tahu bahwa boneka itu terlibat, dan dia mulai memegangi kepalanya. Di sisi lain para pembuli itu terkejut, melihat bahwa sekolah ditutup sekali lagi. Dan saat Yuri berkomentar betapa senangnya dia, bahwa semuanya sesuai dengan harapannya, dia menunjukkan pada mereka foto bagaimana Hidaka benar-benar tidak bisa bergerak dan lumpuh di setiap sendi. Saat dia mulai menyadari bahwa ada pola dalam hal ini, dia menambahkan bahwa, mungkin anomali ini terjadi pada orang-orang yang benar-benar teman palsu, yang selalu berada di puncak segalanya. Yuri adalah sampah yang terkenal keji, karena merusak hidup orang. Dengan nada tajam dan perilaku manipulatifnya, saat salah satu pelayan memberinya makanan, dia mulai mengeluh bahwa dia tidak memesan ini, dan sambil pelayan itu meminta maaf. Dia cepat-cepat mengeluarkan ponselnya, dan mulai merekamnya. Dan dia mulai menambahkan bahwa sang pelayan sengaja mencoba membunuhnya. Dia mulai merekam semua yang dilakukan pelayan itu. Di sisi lain, sang pelayan mulai meminta maaf, dan saat Aika menyuruhnya berhenti melecehkan orang, Yuri adalah salah satu otak yang memang terlahir jahat secara alami. Sementara itu, para penindas sedang asyik di dunia mereka sendiri, membahas beberapa hal. Tomoko tahu apa yang terjadi, dan ayahnya mengirim pesan, bahwa dia perlu membeli kecap, dan harus pergi membelinya, agar mereka bisa benar-benar tepat waktu untuk makan malam. Saat keluar, dia bergumam tentang betapa takutnya dia meninggalkan tempatnya. Diam-diam dia bersepeda, melintasi kota, dan sebuah mobil hitam berada tepat di dekat tempatnya. Dua sosok bertopeng mengawasi. Mereka bergumam bahwa dialah orangnya. Saat mobil berbelok di detik berikutnya, mobil itu mendekat, dan seorang pria menangkap Tomoko. Dengan cepat mereka mendorongnya ke dalam mobil hitam. Saat dia berjuang, seorang wanita mengingatkannya bahwa jika dia terlalu banyak melawan, akan lebih buruk baginya. Di sisi lain, seorang pria memberitahu seseorang bahwa mereka telah menangkap Tomoko. Dan kita melihat seorang pria yang dibalut perban, duduk dengan sebagian besar jarinya hilang. Ia bergumam bahwa dia akan membunuh Tomoko. Dari kondisi brutal orang ini, kita tahu bahwa dia bukan lain adalah sampah preman itu. Bahwa boneka itu telah benar-benar tercabik-cabik. Saat sekelompok orang membawa Tomoko ke dalam suatu tempat, mereka adalah orang-orang serius, dan dia jujur saja tidak menanganinya dengan baik. Si sampah berandalan yang penuh perban mendekatinya dengan ekspresi kesal, dia memukulnya dengan kruknya, dan dia berteriak padanya dengan nada mengancam bahwa dia harus mengeluarkan bonekanya. Dan dia berteriak bahwa malam ini, dia akan menghancurkan dia. Dan bonekanya, saat dia menyadari suara si sampah berandalan itu, dia memanggilnya, dan dia melotot padanya dengan tatapan yang sangat jijik. Dan mengatakan bahwa dialah alasan mengapa dia berakhir dalam situasi ini. Dia mengingatkannya bahwa boneka itu miliknya, dan dia ingat membuangnya ke kolam. Dan saat dia mulai mencekiknya, dia meminta maaf, bergumam bahwa dia tidak tahu di mana boneka itu berada. Dan dia mendorongnya jatuh saat salah satu gadis mendekat, dan bertanya apakah dia ada petunjuk. Si sampah berandalan mulai menjelaskan bagaimana boneka itu terobsesi dengan teman-temannya, dan siapapun yang terlibat dengannya akhirnya diserang olehnya. Jadi gadis itu bertanya, apakah boneka akan menyerangnya jika mereka menahannya sebagai sandera. Dan saat dia bergumam iya, si sampah berandalan akhirnya mendapat petunjuk, dan dia mengingatkannya bahwa sekarang dia akan memancing boneka itu, menggunakannya.
Dan sekarang, gilirannya untuk menjadi cacat seumur hidup. Dia mulai memojokkannya lebih jauh, dan dia berteriak bahwa dia tidak akan lari. Dan dia juga memberitahunya bahwa dia juga ingin boneka itu berhenti. Tapi saat mereka mulai memukulinya lebih keras lagi, dia berteriak bahwa dia tidak akan lengah terhadapnya sekali lagi. Dia memberitahunya bahwa dia akan merebut kembali martabatnya yang hilang. Dan dia akan menghancurkan mereka berdua hingga remuk. Saat Tamoko ditahan di tempat itu sebentar, dia ditanya oleh gadis lain. Apakah dia sudah menghubungi orang tuanya? Dan saat dia mengiyakan, salah satu pria lain dengan tindikan aneh, menambahkan bahwa dia punya beberapa metode penyiksaan yang ingin dia coba jika boneka itu tidak muncul tepat waktu saat dia mulai menandai ideologi sampah nakal itu. Dia menambahkan bahwa boneka dan hantu itu tidak nyata, dan mereka hanya fiksi yang diciptakan oleh orang-orang penakut. Dia memandangi sampah nakal itu, dan bertanya bagaimana lukanya bisa separah ini, dan dia menambahkan bahwa mungkin sampah nakal itu membuat marah geng yang salah, dan mereka hanya ingin menghancurkan hidupnya atau semacamnya. Saat dia jelas-jelas mulai bersikap lebih santai, mereka lebih rileks dan lebih santai dari sebelumnya. Dan saat mereka sedang membicarakan teman-temannya, di detik berikutnya, seluruh gudang menjadi gelap gulita dan pemadaman listrik terjadi. Dan memulai seri hukuman brutal yang akan dilakukan boneka itu. Yang akan dialami para penindas, saat pria bertindik mulai menambahkan bagaimana dia akan memeriksa. Dia pergi ke sisi pemutus listrik, tempat koneksi listrik lama terhubung. Dan dari samping, boneka itu dengan nada serius memberitahu pria tindik itu bahwa dia sama sekali tidak boleh menyalakan lampu. Karena merasa merinding, dia bertanya apakah ada yang membawanya ke sini. Dan dia cukup terkejut, bagaimana boneka seperti dia bisa berbicara begitu fasih, dan saat dia mengabaikannya, boneka itu mengeluarkan paku tembak. Dan di detik berikutnya, seluruh gudang dipenuhi teriakan. Saat semua orang menyadari sampah nakal itu sendiri berdiri untuk memeriksa, hanya menemukan bahwa pria tindik itu bahkan punya lebih banyak tindikan. Lusinan paku tertancap dan menembus kedua matanya, dan sampah nakal itu tahu bahwa keadaan akan memburuk dari sini saat boneka itu dengan menyeramkan bertanya pada semua orang, apakah mereka berteman, boneka itu telah memulai misinya, untuk membasmi semua penindas dan sampah, yang mencoba melecehkan Tomoko, dengan satu atau lain cara. Saat semua orang mulai menyadari suara itu, pria bertindik menangis betapa sakitnya, dan dia mempertanyakan apa yang terjadi padanya. Boneka itu mulai bergerak, dan sampah preman mulai menyerangnya, dalam kegelapan pekat, tapi itu cukup buruk, karena dia hanya mengayunkan lengannya yang patah, seperti orang bodoh. Saat mereka perlahan mempertanyakan, boneka itu mulai menyerang dua pria lagi dan saat mereka merasakan amarah boneka itu, dia menjatuhkan mereka dengan satu serangan saat mereka terjatuh. Boneka itu mulai bertanya, apakah teman-teman baru Tamoko palsu? Dan apakah mereka akan meninggalkan Tamoko dan kabur saat semakin banyak orang kehilangan penglihatan? Boneka itu mengingatkan semua orang bahwa teman seharusnya saling membantu. Dan saat boneka itu menyerang preman lain, dia hampir saja membutakannya selamanya, tapi salah satu gadis mencampuri dan berteriak padanya bahwa dia adalah temannya. Dan dia bahkan akan mempertaruhkan nyawanya demi persahabatan mereka saat mata boneka itu membelalak. Melihat ada orang yang rela berkorban untuk orang lain, dia memanggilnya gadis baik, dan dia mulai memalu paku ke matanya juga. Membuktikan fakta bahwa boneka itu benar-benar ancaman, dan dia tidak peduli siapapun kecuali Tomokonya. Dia memandang semua orang, dan dengan suara menyeramkan memberitahu semua orang, bahwa semua teman mereka akan mati hari ini. Sampah berandalan akhirnya mulai menanggapi ketegangan, dan dia mulai mengayunkan kruknya, tapi boneka itu mengunggulinya. Dan menggunakan ukurannya yang kecil sebagai keuntungan, dia menyelinap di belakangnya, dan mulai menyerang betisnya dengan paku. Dia jatuh karena kesakitan. Dan sesaat kemudian wajahnya mendekat ke paku tembak. Saat dia hendak menarik pelatuk, Tomoko melakukan hal yang paling tak terduga, dan dia melompat masuk menyelamatkan sampah berandalan saat keduanya berhenti sejenak. Sampah berandalan menggunakan kesempatan ini dan merebut paku tembak dari tangan boneka. Dan dia mulai meninju boneka menggunakan paku tembak, sambil memukul boneka itu. Dia memukul dan menendangnya lebih keras lagi, tapi boneka itu tidak akan turun dengan mudah. Dia, dengan cepat meraih jari-jari yang tersisa, dan mematahkannya dengan mudah. Lalu dia mengambil kembali pistolnya dan mulai menembakinya sekali lagi. Namun saat dia terjatuh, tanpa sengaja menjatuhkan botol, berisi bensin. Dan ketika bensin mulai tumpah, skenario terburuk pun terjadi. Kombinasi terburuk yang mungkin terjadi akhirnya terjadi. Dan sedikit percikan api, menyalakan api tepat di dekat semua orang. Saat semua orang melihat api dan menyadari betapa kacaunya segalanya mulai terjadi, mereka berlari keluar. Dan sekali lagi, sampah preman kalah dari Tamoko. Pada dasarnya, dia akan mendapatkan boneka dan Tamoko di satu tempat, dan dia akan mengikat mereka dan membakar mereka hidup-hidup, tapi semuanya gagal total, karena boneka itu mendorongnya ke tempat mereka,
menyimpan semua bensin, dan entah bagaimana akhirnya, terbakar oleh bara rokok. Saat hal terburuk mulai terjadi, semua orang mulai berlari, dan sampah nakal itu sendiri mulai mencari krupnya. Tapi seseorang menjatuhkannya saat salah satu temannya mulai berlari. Si sampah minta tolong, tapi malah mengeluarkan suara panik, dan bergumam bahwa dia seharusnya bisa menolong dirinya sendiri. Dia tidak bisa melakukannya, dan mulai berteriak, "Maaf" berulang kali. Dan saat dia berlari keluar, boneka itu sekali lagi mengingatkannya bahwa dia bukan teman bagi siapapun. Dan dirinya sendiri tidak punya teman, sambil mulai bergumam berulang kali tentang bagaimana dia harus diam. Boneka itu dengan suara yang sangat kekanak-kanakan dan sedih memberitahu sampah berandalan itu bahwa dia punya begitu banyak teman tapi tak satu pun dari mereka. Yang nyata, dia mulai mengosongkan lebih banyak paku, dan bahkan mulai menggunakannya di dekat selangkangannya. Dan saat dia berteriak, dia menangkap boneka itu dari rambutnya dan mendorongnya ke dalam api. Dan dia berteriak sekeras-kerasnya bahwa jika dia akan mati, dia akan membawanya bersama. Saat Tomoko nyaris berhasil keluar, dia menyadari bahwa sampah berandalan itu masih terjebak di dalam dan melihat ini. Anehnya dia akhirnya punya keinginan untuk menolongnya, karena dia juga bertanggung jawab atas hancurnya hidupnya. Dia mulai mencari cara lain untuk masuk ke dalam, dan saat dia mencoba mencari solusi, dia melihat ada selang, dan saat dia menyalakan air, dia memasuki tempat itu, dan dia mulai memadamkan api. Tapi saat dia berjalan masuk, dia menemukan boneka itu, yang benar-benar tertutup abu hitam, karena dia terbakar dan dia memanggilnya. Mata Tomoko melebar pada titik ini, dan saat boneka itu mendekatinya dengan lemah, dia mulai menangis bahwa Tomoko adalah satu-satunya temannya. Saat dia mengulurkan tangannya yang mungil, tampaknya boneka yang menghantui semua orang, hanya mencoba mengisi kekosongan. Jurang kesengsaraan mutlak yang dialami Tomoko dan boneka itu sendiri mungkin korban dari sesuatu, seperti yang kita lihat. Pemandangan menyedihkan seorang gadis terkutuk, mengulurkan tangannya sambil bergumam bahwa manusia adalah temannya. Di detik berikutnya, kita melihat kepalanya ditampar, hingga tongkat penyangga menghancurkan kepalanya berkeping-keping. Dan sampah berandalan itu akhirnya mendapatkan boneka itu, akhirnya dia melakukan aksinya. Dan saat dia pingsan, Tomoko akhirnya menangkapnya, dan keduanya akhirnya mengompol untuk benar-benar membatasi jumlah penyerapan panas, sementara boneka di sisi lain ditinggalkan rusak dan sendirian. Setelah waktu yang lama, Tomoko akhirnya membuka matanya, dan saat dia sadar, dia memanggil ayahnya. Dan di detik berikutnya, dia melompat ke arahnya dan memeluknya, dan itu benar-benar menunjukkan bahwa ayahnya sangat khawatir padanya. Dia berteriak menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa dia berada di sana dari semua tempat, dan dia mulai berteriak, bertanya mengapa dia berbohong padanya tentang hal sebesar itu, dan dia, pada dasarnya, mulai mengeluarkan kekhawatiran ke ayahannya. Saat wali kelas menenangkan ayah Tomoko, dia bertanya, apa yang terjadi, dan apa semua ini tentang. Saat Tomoko mulai menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, dia menundukkan kepala, dan memberitahu ayahnya, bahwa semua yang terjadi pada orang-orang itu semua, karena mereka terlibat dengannya, dan sebuah boneka. Dokter dari belakang mengingatkan mereka bahwa luka-luka sampah berandalan itu sangat parah dan saat ini dia berada di ICU dan dia akan membutuhkan waktu lama untuk benar-benar pulih dan mungkin bisa bicara lagi. Saat dia menundukkan matanya lebih dalam, setelah 1 bulan dia kembali ke sekolah. Dan saat masuk, dia menyadari kondisi para siswa jauh lebih buruk. Mereka mulai benar-benar membicarakan peristiwa terbaru yang terjadi, dan kabarnya menyebar bahwa Tomoko juga ada di kebakaran pabrik terbengkalai. Sepertinya, siswa-siswa mulai menghubungkan titik-titik dan menambahkan bahwa Tomoko hadir saat Hidaka disiksa dengan brutal, dan saat guru itu, matanya serta bibirnya dijahit. Saat mereka mulai benar-benar sampai pada kesimpulan, mereka menambahkan bahwa mungkin Tomoko terkutuk atau semacamnya. Saat mendengar ini, bulu kuduknya merinding, dan dia menatap ke arah para siswa. Mereka memandanginya dengan tatapan penuh jijik dan gelisah. Sampah terkenal dan manipulator ulung. Yuri akhirnya menunjukkan foto boneka yang telah menyakiti semua orang yang terlibat dalam beberapa insiden yang terjadi selama beberapa minggu terakhir, dan dia juga mengeluarkan foto yang sama dari boneka yang dimiliki sampah nakal itu. Dia mengingatkan semua orang bahwa mereka mengambil foto ini berminggu-minggu sebelum insiden-insiden ini benar-benar mulai terjadi. Dia menjelaskan bahwa boneka itu sebenarnya milik Tomoko. Dari awal, dia langsung mulai bekerja. Dia mengeluarkan kamera bodohnya dan mulai merekam. Dan seperti taktik manipulasi yang berhasil sebelumnya, efeknya luar biasa. Para siswa mulai semakin bersemangat. Mereka mulai melontarkan begitu banyak kata-kata kejam, menghancurkan, dan komentar yang benar-benar menakutkan tentangnya. Untuk sesaat, dia ingat bahwa ini persis seperti terakhir kali, tapi kali ini akan terjadi dalam skala yang jauh lebih besar.
dan kerusakannya benar-benar akan membuatnya tidak mungkin untuk berdiri atau beraktivitas. Mereka mulai menghujani kata-kata kebencian padanya berulang kali, dan melihat semuanya, dia mulai jatuh ke dalam jurang kegelapan dan depresi murni. Saat Ika juga mulai ikut menambahkan, keadaan menjadi begitu buruk sehingga di detik berikutnya, semua orang mulai merekam dan melecehkannya secara verbal, lalu mulai melemparinya barang-barang, dari pulpen hingga buku, dan segala sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Saat mereka mulai mengucilkannya lebih terbuka dan ke tingkat yang lebih ekstrim, salah satu gadis yang terlibat melempar tas yang berisi gunting tajam di dalamnya. Dan saat wali kelas turun tangan, bagian ini berakhir di sini. Saat guru itu turun tangan, dia berteriak sekeras-kerasnya, menanyakan, apakah para siswa sudah benar-benar hilang akal? Saat semua orang berhenti, mereka cepat menyadari bahwa mereka baru saja melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Kepada teman sekelas lainnya, guru menyuruh semua orang untuk mundur dan duduk di kursi mereka. Dia memberitahu para siswa bahwa siapapun yang melempar barang padanya akan mengunjungi kantor fakultas nanti. Bagaimanapun juga, guru memulai kelas dan mengumumkan bahwa beberapa orang merasa tidak enak badan dan harus absen. Karena itu, saat Tomoko mendengar ini, dia mulai berpikir bahwa ini sebenarnya adalah kesalahannya. Pada akhirnya, saat dia menyadari tatapan yang agak misterius, dia melihat ke sisi kanannya dan memperhatikan seorang gadis menatapnya. Dengan ekspresi yang sangat marah, Tomoko cepat-cepat bertanya-tanya apakah dia marah padanya karena hal-hal yang telah terjadi. Guru dengan cepat mulai mengumumkan perjalanan sekolah yang akan terjadi, dan dia menambahkan bagaimana mereka kemungkinan besar akan mengambil rute yang berbeda dari semua kelas lainnya. Kelas itu diam, karena mereka mulai merasa seperti orang buangan. Guru mulai menjelaskan bagaimana rumor dan mitos telah beredar ke hampir semua orang, dan mereka terlalu takut untuk mempertaruhkan segalanya. Saat para siswa mulai menangis tentang bagaimana mereka memiliki teman di kelas lain, guru pada dasarnya memberitahu semua orang bahwa meskipun mereka tidak berbagi rute yang sama, dia mendorong semua orang untuk malah berteman di kelas mereka sendiri. Setelah kelas berakhir, semua orang jelas agak terkejut, tetapi masih senang. Karena mereka akan pergi dalam perjalanan sekolah, dan setiap siswa akan menikmati liburan yang baik. Jauh dari rutinitas biasa mereka, saat semua orang mulai membentuk kelompok, mereka mulai mengisolasi Tomoko saat itu dari belakang. Guru bertanya apakah ada kelompok yang mungkin bisa Tomoko ikuti. Seluruh kelas hanya terdiam. Sekali lagi guru memperhatikan sebuah kelompok yang memiliki beberapa kursi kosong dan bertanya apakah mereka tertarik untuk menerima satu orang kedua gadis. Itu menatap guru mereka. Mereka panik dan memiliki ekspresi yang sangat ketakutan. Pada dasarnya, ingin memutus semua hubungan. Tetapi guru bersikeras menambahkan, bagaimana ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk menghilangkan suasana canggung dan mungkin membentuk persahabatan yang bisa bertahan lama saat guru meminta mereka. Salah satu murid hanya menundukkan kepalanya, menambahkan bahwa mereka akan melakukan apapun yang guru inginkan. Saat Tomoko menyelinap masuk, dia meminta maaf, menambahkan bahwa dia akan mengandalkan mereka berdua. Dari samping salah satu gadis bergumam pada dirinya sendiri, bahwa ini benar-benar yang terburuk. Dari belakang gadis yang menatap Tomoko dengan agresif tadi melihat lebih dekat. Karena memancarkan atmosfer mengerikan ini yang justru lebih menyeramkan dari biasanya. Saat kelompok berempat, akhirnya terbentuk, semua anggota kelompok merasa sangat canggung. Meskipun mereka berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan Tomoko, tetapi hampir semua orang membencinya. Saat Kara sendiri akhirnya berbicara, dia melihat ke samping dan bertanya pada Tomoko, apakah karena boneka yang terhubung dengannya, teman mereka terluka? Tomoko hanya menundukkan kepalanya saat dia menambahkan bahwa itu benar. Semua kasus yang terkait beberapa hari lalu termasuk kasus perundungan, ternyata semua dilakukan oleh boneka yang dibawa Tomoko. Saat Kara mulai bertanya-tanya, apakah dia target berikutnya, tiba-tiba dari belakang, kedua gadis itu mulai histeris, menanyakan apa yang bisa dia lakukan. Dia bertanya, apakah dia juga akan dijahit oleh boneka itu, dan akan ditusuk jarum ke kulitnya, untuk dibentuk menjadi sesuatu tertentu. Dia mulai paranoid, tapi Tomoko berkata bahwa sampah berandalan itu sudah membunuh bonekanya, dan tidak perlu takut apapun lagi. Saat dia menengak bertanya apakah itu benar, Tomoko menambahkan bahwa dia sendiri melihat boneka itu hancur berkeping-keping. Dia menegaskan, tak mungkin, makhluk apapun bisa bertahan setelah dihancurkan sedemikian rupa. Saat dia mengatakan ini, salah satu gadis dalam kelompok itu melototi Tomoko, menambahkan bahwa semua kutukan dan hal buruk hanya melekat padanya, membuat Tomoko merasa seperti sampah tak berguna. Dia tersenyum, memberitahu semua orang bahwa dia akan memastikan untuk menjauh sebisa mungkin dan tidak mengganggu hidup mereka. Ketika ketiga gadis itu memintanya melakukan ini, Tomoko bertanya-tanya, apakah dia diizinkan ikut perjalanan sekolah meski semua insiden terjadi? Dia bertanya, apakah lebih baik untuk semua orang jika dia tidak ikut? Sambil memikirkan ini,
Dia harus mengunjungi rumah sakit untuk lukanya. Di sana dia akhirnya bertemu Hidaka dan ibunya. Saat dia menyadarinya, dia memanggil namanya, dan Tamako langsung panik. Ibu Hidaka bertanya, apakah dia teman atau apa? Hidaka memberitahu ibunya bahwa dia punya hal penting untuk dibicarakan dengan temannya, dan dia kemungkinan besar butuh waktu sendirian saat ibunya pergi. Mereka duduk beberapa saat di tempat tidur rumah sakit tanpa membuang waktu. Hidaka bertanya, apakah semua yang terjadi padanya karena boneka itu? Hidaka mulai menjelaskan bagaimana dia melihat grup obrolan, dan bagaimana semua orang membicarakan boneka yang dia miliki, dan bagaimana itu penyebab utama semua kejadian. Dan hukuman brutal. Saat Tomoko mendengar ini, dia langsung menundukkan kepala, berteriak bahwa dia minta maaf. Hanya beberapa minggu lalu dia mengambil boneka misterius ini, yang terlihat cukup menarik baginya, dan dia memutuskan untuk merawatnya. Boneka itu ternyata adalah sesuatu yang supernatural, dan setiap kali seseorang membuat Tomoko merasa buruk, boneka itu akhirnya melampiaskan amarahnya pada orang lain saat dia menjelaskan ini. Hidaka jelas mencerna ini, bertanya-tanya, bagaimana tepatnya itu terjadi. Dengan ekspresi yang sangat dewasa, dia bertanya, apakah itu masalahnya? Dan Tomoko mulai meminta maaf, menambahkan bahwa karena dia, Hidaka jadi terlibat. Dia menangis, bahwa dia sangat takut menghadapi konsekuensi dari tindakannya, hingga dia bahkan tidak bisa mengunjungi Hidaka setelah dirawat di rumah sakit karena hukuman brutal itu. Dengan suara yang sangat lembut, Hidaka berkata, karena Tomoko telah menemukannya di gudang itu, dia bisa hidup saat Tomoko menatapnya. Hidaka mulai menambahkan bagaimana boneka itu mengujinya, dan bertanya-tanya apakah dia bahkan punya teman yang akan mencarinya, sambil menangis, karena telah memperlakukannya dengan buruk, dan tak pernah menganggapnya sebagai teman. Dia berterima kasih pada Tomoko, karena datang menemuinya, meski tidak terlalu dekat. Saat dia melakukan ini, suasana sedih menyelimuti mereka. Hidaka bertanya, apakah dia siap untuk perjalanan sekolah, dan membuat permintaan yang agak misterius. Meminta, agar Tomoko membawakan oleh untuknya. Saat mereka berdua saling tersenyum, Tomoko yang awalnya mempertimbangkan untuk tidak tiba-tiba pergi, sekarang ingin melakukan perjalanan ini, dan membeli oleh khusus untuk Hidaka. Sementara itu, beberapa detektif memeriksa gudang tempat perkelahian besar terjadi, dan api padam. Mereka menambahkan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, tapi saat mereka terus mencari, mereka cukup merinding dengan masalah supernatural aneh, dan bagaimana hampir setiap korban perkelahian ini terus mempertanyakan tentang boneka semacam itu, tapi mereka menambahkan, mereka memastikan untuk mencatat bahwa tidak ada boneka, atau sisa-sisa yang ditemukan di lokasi keesokan harinya. Saat seluruh kelas naik bus dan siap menikmati perjalanan mereka, semua orang mulai menyadari bahwa Tomoko juga ikut. Kelas mulai bergumam, bahwa dia berani benar-benar ikut serta dalam hal seperti ini, padahal dia sebenarnya merusak rencana semua orang Tomoko. Di sisi lain, benar-benar terpaku pada souvenirnya apapun yang terjadi, meskipun dia akan menderita banyak perundungan. Dia tetap memutuskan untuk menghadapinya langsung. Guru memperkenalkan bahwa ini akan menjadi perjalanan sekolah 4 hari 3 malam. Dia menambahkan bahwa mereka akan melakukan banyak wisata, dan banyak kesenangan para siswa. Di sisi lain, mulai bergumam tentang bagaimana semua kelas lain pergi ke taman hiburan, atau tempat yang lebih baik. Sementara mereka terjebak melihat gunung-gunung membosankan, sambil mengeluh guru terus saja berbicara tentang bagaimana mereka akan menginap sekitar jam 5 sore. Dia menambahkan bahwa mereka benar-benar akan memiliki perjalanan sekolah yang menyenangkan, tapi seluruh kelas sama sekali tidak menerimanya. Saat semua orang membentuk kelompok mereka di bus, dia sendirian. Bahkan selama istirahat makan siang, dia tidak diizinkan makan dengan gadis-gadis kelompoknya, sementara dia aktif menderita perundungan guru. Terus memperhatikan ini, tapi jelas dia tidak bisa campur tangan, karena itu akan membawa lebih banyak perhatian dan masalah baginya. Saat keadaan mulai semakin serius, segera tiba waktunya bagi mereka untuk check-in ke hotel dan tidur, kata guru. Semua orang diminta untuk check-in ke akomodasi mereka dan meninggalkan barang bawaan di dalam, agar mereka bisa berkumpul di aula utama untuk bersenang-senang saat setiap kelompok mendapatkan kamar mereka. Tomoko ikut serta, dan selama itu para gadis ingin memberitahunya bahwa ini adalah kesalahannya. Mereka berada di perjalanan ini, di tempat yang tidak dikenal dan tidak menyenangkan. Mereka terus mengeluh tentang bagaimana serangga akan ada di sana dan masalah lainnya. Tomoko memberitahu mereka bahwa dia perlu segera menggunakan toilet, agar dia tidak perlu melakukan kontak dengan siapapun saat dia akan melakukan ini. Seketika dari belakang Aika berteriak memanggil nama Tomoko sekeras-kerasnya, dan semua orang dengan cepat berkumpul di sekitarnya. Dia bertanya, kenapa dia bahkan datang ke tempat ini? Ketika semua orang membencinya, Ika langsung menarik dasinya dan bertanya, apakah dia bahkan bisa membaca situasi?
Tamako sudah hancur, merasa dia tidak patut disalahkan, dan bahwa tidak ada yang salah dengan situasinya lagi. Saat dia mengatakan ini, Aika mengatakan kepadanya bahwa dia harus berhenti menjadi korban, dan bahwa dia tidak peduli dengan boneka apapun. Sambil menangis tentang bagaimana waktu menyenangkannya dirusak oleh keberadaan Tomoko, dia menambahkan bahwa dia lebih aneh daripada daging manusia manapun yang pernah dia lihat. Dia langsung mendorongnya ke dalam lemari. Dan saat dia jatuh, Ika menguncinya dari luar. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah Isaur, dan mungkin dia harus tetap di sini untuk sementara waktu. Mereka mulai meletakkan beban di sekitar pintu dan memastikan untuk menguncinya di dalam. Saat gadis-gadis dari grup Tomoko mulai berbicara dengan Aika, mereka menambahkan bahwa mereka sama sekali tidak punya hubungan dengan Tomoko, dan mereka juga ingin bergabung dengan geng gadis mereka untuk menikmati perjalanan ini sepenuhnya. Saat gadis-gadis idola mengundang semua orang, mereka hanya menatap bintang, lalu diam-diam meninggalkannya dalam kegelapan saat dia aktif bergumul. Dia menangis meminta siapapun untuk membantunya, karena meskipun dia bisa membantu, hanya membuat ekspresi buruk, karena tahu bahwa jika dia membantu Tamoko sekarang, dia sendiri akan mendapat masalah, jadi dia diam-diam pergi. Saat Tamoko mulai menyadari bahwa semua orang telah pergi, dia hanya tinggal dalam kegelapan pekat, bertanya, apakah ada seseorang yang sebenarnya akan membantunya dalam situasi ini karena dia juga ingin menggunakan toilet? Dia tak berdaya, lalu mendengar langkah kaki dan segera mulai berteriak sekuat tenaga menanyakan, apakah ada yang bisa membantunya? Tolong buka pintu. Saat langkah kaki mendekat, dia bertanya-tanya, apakah semua orang kembali, atau sesuatu? Tomoko berpikir bahwa mungkin seseorang dari tim fakultas ada di sini untuk memeriksa ulang segalanya, karena dia tidak bisa keluar dari lemari. Segera pintu terbuka kunci saat Tomoko melihat pintu tidak terkunci, dan bisa dibuka dari sisi lain. Dia melihat lebih dekat, tapi tidak ada siapapun di luar. Saat detak jantung Tomoko melonjak, dia menyadari bahwa mungkin musuh bebuyutannya sedang menunggunya. Di luar dia bertanya, siapa sebenarnya yang ada di luar sana di sisi lain? Semua gadis sedang bersenang-senang bertanya, apakah balai jamuan ada di dekat sini? Dan apakah makanan mereka akan enak di sisi lain? Kara mulai merasa sudah berjam-jam sejak Tomoko pergi, dan mungkin sudah waktunya baginya untuk memeriksanya. Dia memutuskan untuk kembali karena hujan turun sangat deras. Aika terus mengeluh tentang bagaimana perjalanan ini adalah situasi sial bagi semua orang dari dalam lemari. Tomoko meminta seseorang membuka pintu, khususnya memanggil nama lengkap Kara, karena Tomoko terus bersikeras Kara berpikir tentang berapa banyak orang yang terluka, dan dia mulai menjadi gila. Dia mulai menambahkan bahwa Hidaka terluka karena kebodohannya. Dia menangis tentang bagaimana dia ingin menikmati segalanya bersama Hidaka dan yang lainnya, tapi Tomoko telah merusak segalanya untuk kelompok mereka dan membuatnya sengsara serta takut akan segala hal. Saat mengatakan ini, dia mengutuk dengan agresif. Ketika menyadari telah mengatakan hal yang mengerikan, dia langsung menutup mulutnya. Saat dia membuka pintu, itu mengarah ke tempat kosong, tidak ada siapa-siapa di sana, memperhatikan bahwa koper dan kursi ternyata telah dipindahkan. Dia mulai bertanya, apakah Tomoko sendiri yang membuka pintu? Saat dia mendekat, tidak ada siapa-siapa di dalam lemari, saat nyawa meninggalkan tubuh Kara. Dia perlahan menundukkan kepala saat Guntur menyapanya, boneka itu berdiri tepat di sana. Saat boneka itu memandangi Kara dengan tenang, ia bertanya, apakah dia ingin berteman? Di sisi lain, saat Tomoko baru saja menggunakan toilet, dan kembali ke ruangan, dia menambahkan bahwa dia ingin mengambil ponselnya bagaimanapun caranya. Saat dia membuka pintu, dia langsung menyadari bahwa hujan semakin deras, dan petir menyambar lebih keras dari sebelumnya. Dia mengambil ponselnya, dan melihat bahwa di atas tempat tidur, ada sebuah koper yang penuh, dan memancarkan aura misterius serta gelap, yang sangat satanis. Saat dia terdiam sepenuhnya, dia menyadari ada rambut yang mencuat keluar. Diliputi ketakutan, dia mulai menyadari bahwa boneka itu telah hilang, dan seharusnya tidak mungkin kembali. Saat Tomoko baru saja membuka pintu, dia melihat Kara ada di dalam, dan kali ini bibirnya dijahit tertutup, dan pakaiannya sendiri juga dijahit menyatu. Melihat pemandangan mengerikan ini, dia mengeluarkan teriakan keras, yang memekakan telinga. Tomoko sangat cepat membantunya. Saat dia bertanya pada Kara, apakah dia baik-baik saja, Kara mulai menangis, bahwa itu sangat menyakitkan. Tomoko segera membantunya bangun dan mengambil sepasang gunting, untuk memotong jahitan di bibirnya. Saat melakukan ini, Tomoko bertanya apa yang terjadi. Dan seketika Kara berteriak bahwa dia pembohong, dan boneka itu masih hidup. Saat mengatakan ini, dia mulai menyalahkan Tomoko, menambahkan bahwa ini semua salahnya. Dengan cepat, Kara menurunkan suaranya, teringat bahwa, jika dia terus bersikap seperti ini, terhadap Tomoko, dia akan menderita. Jadi dia meminta maaf saat Tomoko mulai berkata bahwa, boneka itu hancur dan hangus terbakar. Sementara itu,
sang guru, sedang menghadapi para murid. Tomoko bergegas mendatanginya dan berteriak bahwa ada keadaan darurat. Saat guru bertanya apa yang terjadi, ia langsung melihat luka di tubuh Kara. Tomoko menambahkan bahwa boneka itu menyerang Kara beberapa saat yang lalu. Ketika para guru mulai menyadari hal ini, kelas pun menjadi kacau, dan mereka memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Semua murid mulai berteriak, dan salah satu gadis berteriak bahwa dia tidak ingin mati. Yang lain mulai panik dan memutuskan untuk menuding Tomoko. Sekali lagi, karena dialah penyebab segalanya. Saat guru menyuruh semua orang tenang dan kembali ke kamar masing-masing, dia membimbing Kara ke ruangan lain untuk mendisinfeksi lukanya sekali lagi. Mereka membahas apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ada begitu banyak luka di tubuhnya. Karena guru itu sebenarnya menerima fakta bahwa ada entitas yang aktif mengganggu ketenangan, Kara bertanya apakah guru itu mempercayai mereka. Guru itu hanya menundukkan kepala, menambahkan bahwa sebagai guru, dia tidak 100% percaya. Tapi karena semuanya terjadi, dan ada begitu banyak saksi, dia mungkin bisa menyelidiki hal ini. Sementara Tomoko terus bersikeras bahwa mereka harus pergi. Guru itu membagikan berita bahwa jalan-jalan ditutup karena badai hujan deras, dan mereka tidak bisa benar-benar pergi dengan aman saat ini, karena rute pulang mereka hilang. Mereka terjebak dengan boneka dan cuaca buruk. Guru menambahkan bahwa, untuk saat ini, mereka sebaiknya kembali ke kamar masing-masing, tidak melakukan apa-apa, dan hanya beristirahat. Saat mereka pergi, di sisi lain, Yuri dan kelompok lainnya mulai mengatakan bahwa Tomoko hanyalah sampah yang merusak segalanya bagi mereka, dan mungkin mereka perlu membuangnya dari belakang. Yuri menjelaskan kepada semua orang bahwa justru sebaliknya, mereka perlu memperlakukan Tomoko lebih baik, agar seluruh kelas akur dengannya, dan dengan cara ini mereka semua bisa aman. Sebagai sampah, Yuri mulai memanipulasi semua orang. Tujuan utamanya mungkin untuk membuat semua orang di kelas menjadi target boneka, sehingga dia bisa diam-diam mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak tertangkap dalam sesi penguntitan berbahaya ini. Saat salah satu anak laki-laki yang hadir bersama Yuri mendengar langkah kaki, dia bertanya-tanya, mengapa ada orang di luar, padahal semua orang seharusnya berada di kamar mereka. Saat kita melihat keluar, boneka itu berjalan dengan tatapan mengancam, siap memberikan hukuman kepada siapapun yang akan menyakiti Tomoko. Kini, saat Tomoko akhirnya kembali ke kamarnya, segera dua gadis lain dari kelompoknya berteriak, sekeras-kerasnya, tentang bagaimana dia berbohong dari awal. Membuat mereka percaya bahwa tidak ada boneka, sama sekali. Tomoko mulai meminta maaf, jelas tidak tahu apa yang terjadi sendiri. Kedua gadis itu mulai menambahkan, bagaimana itu tidak akan cukup, dan salah satu gadis berspekulasi bahwa mungkin, ada lebih dari satu boneka yang mereka pikir bisa dihantui, dan terhubung hanya dengan satu entitas atau semacamnya. Saat kesunyian pekat menyelimuti tempat itu, Tomoko bertanya-tanya, apakah itu boneka atau sesuatu yang lain saat dia akan membuka pintu? Kara kembali sambil membawa 4 kotak makan siang berisi makanan. Suasana mulai cerah di dalam ruangan, karena tak ada yang perlu pergi ke aula jamuan. Salah satu gadis tidak menunggu sedetik pun. Dia menundukkan kepala dan meminta maaf, mengatakan dia menyesal tidak membuka lemari lebih cepat, dan membiarkan Tomoko menderita dalam kegelapan pekat itu. Untuk sementara Tomoko menerima permintaan maafnya. Di sisi lain, dua gadis lainnya sangat ketakutan dan takut dengan situasi itu. Saat mereka meninggalkan ruangan untuk mencari keberanian, salah satu mengikuti yang lain untuk ke kamar mandi. Saat kedua gadis mulai menggunakan toilet, yang berkacamata menyadari tidak ada tisu toilet. Dia meminta temannya untuk melemparkan beberapa kepadanya. Dan satu gulung tisu toilet terbang dari samping. Gadis itu memberitahu temannya yang berkacamata bahwa dia akan melemparkannya. Tapi gadis berkacamata itu membuat ekspresi ketakutan. Dia menyadari bahwa temannya yang seharusnya melemparkan tisu toilet belum melemparkannya. Faktanya, orang lain yang melakukannya, dan dia panik. Dia segera membuka pintu sambil berteriak. Dia bertanya, apa yang sedang terjadi, dan berlari keluar. Akhirnya dia tersandung dan jatuh. Hidungnya terbentur saat dia menengadah. Dia melihat sosok putih boneka. Boneka itu bertanya pada gadis itu, dengan nada menyeramkan. Apakah dia seorang teman, dan apakah dia telah meninggalkannya? Mata gadis itu membelalak, dan dia berteriak sekuat tenaga. Guru menyadari hal ini, dan segera berlari keluar untuk memeriksa gadis itu. Saat dia meraihnya, guru itu sendiri melihat sosok hitam pergi dari samping, yang cukup untuk mengonfirmasi spekulasi bahwa boneka itu hadir bersama semua orang. Pada titik ini, gadis berkacamata itu menyadari boneka itu terhubung dengan Tomoko, karena dia memperlakukannya dengan buruk. Dia merasa boneka itu akan kembali jika dia terus bertindak kejam dan kasar. Dia segera berlari kembali ke ruangan. Saat Tomoko dan Kara sama-sama ada di sana, para gadis itu berlutut meminta maaf karena telah meninggalkannya.
mereka mulai menangis, mengatakan mereka orang jahat, dan merasa sedih karenanya. Salah satu gadis menambahkan bahwa dia bisa membelikan Tomoko minuman apapun yang dia inginkan dari mesin penjual otomatis. Saat mereka mulai menjadi terlalu ramah, orang-orang memutuskan untuk memberinya hadiah, ponsel Tomoko sendiri. Mulai berdering dengan banyak pesan dan panggilan. Orang-orang menambahkan bahwa mereka ingin menjadi temannya, dan ingin berbicara. Dia mulai menyadari bahwa semua orang ketakutan dan memperlakukannya berbeda, karena mereka takut pada boneka itu. Setelah ini, Tomoko dan semua orang pergi tidur. Keesokan harinya, guru memanggil rapat pagi-pagi dan mengumumkan bahwa karena hujan deras dan banjir, banyak jalan ditutup untuk menjaga keselamatan orang-orang. Dia menjelaskan bahwa fokus utama mereka selama beberapa hari adalah studi dan aktivitas dalam ruangan. Guru ingin semua orang tahu bahwa mereka akan berangkat, begitu jalanan lebih aman untuk dilalui. Saat semua mulai makan, Tomoko menyadari bahwa tak ada yang mengganggunya seperti di hari pertama kali ini. Semua orang terisolasi dan mengawasi setiap hal yang mereka lakukan. Salah satu gadis dari meja lain berdiri, mendekati Tomoko, dan menyapanya dengan senyum cerah. Dia bertanya, apakah Tomoko bisa tidur, karena kemarin petirnya gila-gilaan. Melihat ini, dua pria lain mendekat sambil melontarkan lelucon aneh. Tomoko mulai menyadari betapa anehnya semua orang bersikap terlalu ramah. Semakin banyak orang mengelilinginya seolah dia adalah daya tarik utama kelas. Salah satu gadis lain, Kia, yang sangat jahat pada Tomoko beberapa hari lalu, juga mendekat. Dia meminta maaf karena terbawa suasana kemarin, dan sengaja menabrak Tomoko. Melihat perilaku semua orang yang terlalu mesra, Tomoko bertanya, apakah mereka semua hanya takut pada boneka itu, dan itulah alasannya, mereka jadi dekat dengannya. Dia memberitahu semua orang, lebih baik mereka tidak terlibat dengannya sejak awal. Karena itu akan membuat mereka berada di lingkungan yang jauh lebih aman. Ketika semua orang mendengar ini, mereka berteriak bahwa jika tidak terlibat dengannya, peluang mereka untuk terluka akan tetap tinggi. Mereka terus bersikeras bahwa mereka tidak hanya berpura-pura dan umumnya terkesan, dan ingin menjadi temannya. Salah satu dari mereka mengatakan, kalimat bodoh memanggil Aika, dan mengatakan bahwa jika dia punya sesuatu untuk dikatakan, dia harus mengatakannya pada Tomoko. Aika di sisi lain hanya menatapnya, dan segera bangun saat dia mendekat. Dia melemparkan segelas air ke kepala Tomoko dengan suara dingin. Dia bertanya, apakah Tomoko mengharapkannya untuk bersikap baik, hanya karena ada kutukan sialan yang sedang terjadi. Dia menambahkan bahwa dia tidak akan mengkompromikan prinsipnya, dan pergi dengan janji itu. Gadis idola yang baru saja mengikutinya pada titik ini, juga mulai berteriak saat dia mengikuti Aika keluar. Semua orang lain bertanya, apakah Tomoko baik-baik saja? Dan menawarkan handuk dan tisu untuk membersihkan diri. Tujuan seluruh kelas pada titik ini adalah untuk akur dengan Tomoko, bagaimanapun caranya, dan tidak membuatnya marah selama perjalanan ini. Mereka ingin dia merasa aman dan bahagia agar mereka tidak mengalami masalah apapun. Tomoko memberitahu semua orang bahwa dia tidak akan terlalu khawatir. Yuri mengawasi dari belakang dengan sadar tetap waspada untuk tidak terlalu terlibat dengan Tomoko. Karena itu akan menarik perhatiannya dan menempatkannya dalam daftar pantau boneka itu. Beberapa pria lainnya menambahkan bahwa mereka bisa lega jika berteman dan menciptakan persatuan kelas yang akan mengurangi kemungkinan diserang boneka bersama Aika. Saat para gadis kembali ke kamar, mereka mencoba berbaikan dengannya. Salah satu gadis terlalu ramah dengan Tomoko dan bahkan meminta Aika berteman dengannya, yang sangat tidak disukai Aika. Saat dia meminta maaf, semua orang menambahkan bahwa Aika juga harus berteman dengan Tomoko. Karena mereka sekelas, dan perlu rukun karena masalah boneka. Icha bertanya apakah mereka tidak malu karena bertindak sangat berbeda, hanya beberapa hari lalu, dan sekarang mencoba jadi orang baik. Dia mulai menyindir mereka, mengingatkan mereka tentang nilai-nilai, dan hal-hal menjijikan yang mereka lakukan. Situasi mulai memanas dan salah satu anak laki-laki berteriak sekeras-kerasnya, bahwa mereka tidak ingin diserang, dan fokus pada bertahan hidup, bukan pelajaran moral. Hal ini menjadi begitu intens, hingga salah satu anak laki-laki mengambil koper Aika, dan melemparkannya keluar ke tengah hujan. Dia mengancam Ika bahwa jika tidak melakukan apa yang mereka inginkan, keadaan akan buruk baginya. Ika menjadi serius dan mengatakan kepada pria itu bahwa dia harus mengambilnya. Keesokan harinya, saat Tomoko pergi ke aula jamuan, para gadis di sekitarnya memperlakukannya seperti orang suci. Saat mereka membuka pintu aula jamuan, mereka menemukan Aika duduk di lantai, dengan makanan tumpah di rambut dan pakaiannya. Tomoko baru saja melihat ini, matanya tertuju pada teladan kelas, yang dulu dipandang semua orang dengan rasa hormat dan kekaguman.
Pria yang melecehkan Aika sehari sebelumnya kini mengolok-oloknya. Dia menambahkan bahwa mungkin dia harus berhati-hati dan membersihkan semuanya. Aika duduk di sana dengan malu, dan ketika dia melihat Tomoko, dia memberikan ekspresi sangat kesal dari belakang. Idol yang tidak berguna itu ikut campur dan berteriak tentang apa sebenarnya yang terjadi karena semua orang menentang Aika saat ini. Mereka mengklaim makanan tumpah padanya secara tidak sengaja. Situasi mulai tidak terkendali. Salah satu gadis memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk menjadi orang yang terlalu positif bagi Tomoko. Dan berteriak bahwa Aiko merencanakan untuk menyakitinya, jadi mereka memutuskan untuk menghukumnya. Salah satu pria memberikan segelas air kepada Tomoko, dan mengajaknya untuk membalas dendam atas semua yang telah dilakukan Aika. Dia mengingatkannya, bagaimana Aika biasanya menumpahkan air padanya dan mengatakan, ini saatnya untuk membalasnya atas semua hal buruk itu. Tomoko menghadapi keputusan sulit, tetapi hanya meminta maaf, dan memberitahu semua orang bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Dia berkata, dia tidak pernah ingin melakukannya. Sebagai gantinya, dia meletakkan gelas air itu ke samping. Dan mendekati Aika. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Aika membuat ekspresi kesal, menepisnya, dan mengatakan padanya bahwa mempertahankan akting ini menjijikan. Dia mengatakan pada Tomoko bahwa jika dia begitu terobsesi dengannya, dia tidak boleh melakukan ini pada siapapun. Dia menangis dan memberitahu Tomoko bahwa dia telah mengutak-atik semua perasaannya, dan dia tidak akan pernah bisa memaafkannya untuk hal ini. Saat Aika pergi bersama gadis idola itu, Tomoko hanya berdiri di sana bertanya-tanya apa maksud Aika. Aika pergi ke kamarnya untuk membersihkan diri. Di sisi lain, gadis idola, tangan kanan Aika, akan menjadi target berikutnya. Sementara, dia terus berbicara tentang bagaimana dia dan Ika pasti sahabat terbaik. Seluruh percakapan mereka didengar oleh boneka itu sendiri. Boneka itu memiliki target baru, dan tidak lain adalah si mulut besar yang selalu bersama Ika. Saat dia membuat keputusan tegas di bagian-bagian selanjutnya, kita akan melihat penghakiman atas semua pembuli yang berusaha menjadi malaikat, hanya demi lolos dari hukuman.